udah stres banget gitu ya boleh. Karena aku udah Iya, iya. gitu kayaknya. Enggak ya? Nggak lebay banget ya. Boleh. Yang Gimana, kamu Mul? kenal Gimana awal dong, Mul? bulan 21 tahun dari Indonesia. Indonesia gitu ya. Anda. Halo guys, sekarang aku bakal ngobrol chit chat sama sahabat aku, Mulyadi. So stay tune di bulan Ginada. Gi Artis kita yang kita tunggu-tunggu telah hadir. Sebentar lagi di hadapan kita semua. Tepuk tangan kepada Bapak Mulyadi. Ya, kita beri sambutan yang meriah kepada Bapak yang terhormat Mulyadi Putra Perdana, Sarjana Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia, jurusan Bahasa Jerman. Kita sambut. Yeay! Ya, apa kabar Bapak? Artis Nah, kita yang suaranya. kita tunggu-tunggu hari ini. Apa kabar? Kembali Alhamdulillah. lagi ke channel kita. Yeay, 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 yeay. Yo. Eh, ada poni baru nih. Parah banget ya, Mul. Gagal tahu ini. Nggak kelihatan, dah. Nggak kelihatan ya? Potong sendiri, dah. Iya, tengah malam gara-gara main sama Dinda. Emang Dinda bangsat. Kok gara-gara Dinda? Iya, aku lagi video callan sama dia. Terus udah gitu, Din, poni lo cakep tuh. Lo potong lo. Coba Mul, itu udah jam 12:30 pagi. Coba lah lo potong lah. Ah, nggak mau lah. Ah, elah payah lo, ntar gue ajarin. Buru, cari gunting. Ya udah, terus aku nyari gunting, Ah, iya. nyari lampu. Terus aku gini sendiri. Ini gimana, Din? Segini nggak, Din? Segini nggak, Din? Gitu. Itu tuh nggak rapi banget, Mul. Tuh, kamu lihat nggak? Aku kan udah mulai itu lah. Oh iya. Atasnya kan udah itu kan. Itu tuh gradasi. Aku baru sadar. Tapi maksudnya itu menginspirasi anak muda zaman sekarang. Apa tuh maksudnya? Bagus. Jadi orangnya tuh gagal gitu, orangnya tuh gagal. Gak takut gagal ya? Hmm. Ya guys, sekarang kita temanya apa nih? Mul, by the way, kamu tumben gak keluar? Enggak, aku jarang keluar kalau nggak ada yang ngajak dan emang kalau nggak ada yang penting banget sekarang. Oh gitu. Kemarin aja yang keluar sama Iqmal sama Teh Aya bertiga Kemana? ke itu ngedadak sih. Aku pas hari apa, Kamis nggak tahu Jumat, Kamis apa Jumat ya, Kamis kayaknya, ke nganter Teh Aya pagi-pagi jam 1 udah aku ngajar ke Evoy. Teh Aya soalnya kan adiknya mau nikahan. Nah, aku ngantar ke Teh Aya ke tempat kostum gitu karena Teh Aya butuh kostum buat saudara-saudaranya udah dapet. Doraemon gitu-gitu. Upin Ipin, kostum Upin Ipin. Ya, nanti Pakai kamu baju gitu ya. Hmm. Naruto gitu-gitu. Kayak gitu. Pulangnya teh ke Kontras Cafe. Lalu tiba-tiba Teh Aya ingat Iqmal, telepon Iqmal, jadi deh bertiga. Oh, sama sahabat dong datang. Iya. 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 Iya, sahabat banget kan. Terus udah aja nggak kemana-mana lagi. Udah enggak. Terus tadi ada acara sama komunitas gitu aku diajakin.
Nanti kalau kamu ke Bandung kita ikutan itu jalan tour gitu. Jadi sambil diceritain sejarah Bandung dan ada Aku temanya. lihat tuh di story kamu kan. Seru Keren deh. tau. Apa sih namanya? Lupa. Kamu kalau cek IG-nya ceritabandung.id. Kita bandung.id. Dan besok tuh sebenarnya ada. Besok tuh temanya adalah pakai bahasa Belanda, explore kota balai kota. Jadi sekitaran balai kota aja itu tuh bakal ada bangunan tua atau toko yang udah lama dulunya bersangkut pautan sama sejarah. Wah, Itu seru tuh banget. bener-bener kita dari titik kumpul dari sini jalan selama 2,5 jam gitu. Aku tadi dari Jalan Jenderal Ahmad Yani sampai ke Kosambi, balik lagi ke Kosambi muter, dan yang aku nggak tahu orang Bandung aja, ternyata ini tuh, terus aku tahu bubur bejo deket Kosambi. Bejo tuh ternyata singkatan dari belakang Jogja. Jogja Kosambi tuh ada bubur bejo. Aku sampai ya ampun, ternyata kirain aku tuh bapaknya bapak bejo. Aku nggak pernah nanya. Terus yang Resko itu toko Resko. Ternyata itu Restu Kolot. Gitulah, senang aku tadi. Dan pay as you wish. Oh Jadi iya. iya, jadi after tour tuh kita bakal dikasih pouch gitu, dikelilingin, dan semua orang nggak pada tahu kita masukin berapa. Aku tadi 15.000 Oh iya. seadanya. Soalnya aku lihat yang sekeluarga ya ada sekeluarga, aku pengen banget sekeluarga suka jalan kaki gitu. Anaknya masih kecil berdua, ayah ibu, mereka kayaknya 50.000. Jadi kayak aku ayo udah aku juga 15.000. Kayak gitu. Ih, seru ya. Seru-seru. Baru pertama kali tadi. Seru banget. Iya, aku tadi ngeliat seru sih itu. Kayak apa ya? Istilahnya kalau dari sisi ini ya, dari sisi yang aku lihat ya, dari perspektif lain, kayak mereka tuh kreatif banget untuk bisa nyiptain apa ya, jalan-jalan Event, kayak gitu, iya nggak sih? ya, ya, Kreatif banget. Berarti kan mereka juga research gitu-gitu kan, iya nggak sih? ya, itu tuh dulunya dia Cerita Bandung itu tuh partner sama Dinas Pariwisata Budaya Kota Bandung. Dan Oh, oke. si Cerita Bandung ini tuh bukan cuman itu doang, ada virtual tour sama ada ini, Bul. Dulunya dia tuh adalah salah satu travel gitu di Bandung, travel agents gitu. Tapi karena sekarang lagi pandemik, itu bener-bener nggak berjalan kata Iya, si iya. tetehnya. Jadi ya saya yang hanya orang Bandung aja, dan ini biar aman juga orang Bandung yang saya bolehin. Iya, Makanya bener. isi kuesioner dulu tuh biar tahu, dan kalau lebih dari kuota, pokoknya kalau lebih dari 15 orang atau 20 bakal di-chatting, "Kang jangan ikutan yang hari ini ya, ini udah penuh," kayak gitu. Dan nggak banyak kan. Iya, bener bener bener. Seru juga sih. Seru-seru. Itu kamu dapat dari mana? Apa kamu diundang apa gimana? Aku diundang sama emang sebenarnya udah tahu sih Cerita Bandung ini teh, tapi aku nge-follow. Iya, iya, iya. Aku nge-follow, terus ada teman-teman aku, apa ya, banyak lah, ada 3 teman aku yang suka setiap Sabtu Minggunya jalan-jalan gitu. Waktu itu ke Cicendo, ternyata di belakang Cicendo tuh ada mata air. Hah? Aku sampai kayak, "Hah? Ini," aku sampai nanya, "Ini bener-bener ada mul sok ikutan buru." Aku teh pengen ngeklik tapi meni batur mah gimana, tapi pas di chatting, "Ikutan yuk, tapi update ya," kayak gitu-gitu. Kata aku teh, "Ya udah deh, aku juga pengen lagi kosong, ya udah aku sendiri." Oh iya. Ya, Dan kamu kenalan. suka dapat privilege kayak gitu-gitu lumayan lah ya, Mul. Alhamdulillah, Bul, walaupun memang eh, mungkin orang yang teman-teman aku yang ngomongin privilege ya, balik lagi ke kayak followers ya. Kalau ngomongin ke kayak teman-teman aku yang followersnya 16.000 ke atas atau gimana, mereka pasti kalau ngeliat aku, kamu maunya disuruh buat posting tapi nggak dibayar. Ya kenapa enggak, kalau aku dapat manfaatnya juga kayak gitu. Kayak gitu aku. Kalau kayak privilege gitu tuh, kamu bisa followers banyak-banyak gitu, itu tuh dari Mojang Jajakan nggak sih, Mul? Followers banyak. Followers banyak tuh aku awalnya dari kampus deh kayaknya. Awal aku kayak, jadi makin banyak. Sebelum aku mau Jakarta teh cuman 500-an.
Oh emang sih iya? bener awalnya memang ya Mojang Jejaka, Duta Kampus karena gerbang awal aku gerbang awalnya aku tahu dunia tentang kayak pageant duta kampus atau duta-duta, itu awalnya tuh dari Mojang Jejaka 2015. Nah, di 1 tahun itu aku ikutan 3 ajang. Gile, apaan aja? Duta pariwisata tuh Mojang Jejaka, duta genre, generasi Genre tuh yang berencana, mana? Hmm. generasi berencana. Aku ikutan loh. Tapi Kota Bandung, karena mahasiswa Kota Bandung. Jadi itu tuh di bawah naungan Dinas BKKBN, Badan kayak gitulah, apa, yang dua anak lebih baik yang kayak gitu, Oh, di bawah BKKBN, ya tahu tahu tahu. Dinas. Mhm, Keluarga jadi berencana ya? ya betul, jadi itu program tahunannya si Dinas itu, Mhm. harus ada duta generasi berencana. Jadi penyuluhan agar pokoknya tentang dua anak lebih baik, keluarga berencana, sama, kesehatan remaja yang tentang HIV dan AIDS yang lainnya. Itu kita harus menguasai itu, dan itu ya lumayan susah sih, karena aku juga nggak juara, tapi dapat titel, apa namanya, harapan berapa ya, aku lupa. Aku tuh nggak nyari juara untuk ikutan yang kayak Pengalaman gitu-gitu. ya nggak sih? Pengalaman, ibu lah, aku mah bener-bener nggak pernah nyari juara. Aku ikutan yang kayak gitu pertama 2015 yang Mojang Jejaka, itu tuh lihat di Twitter, itu lagi rame banget di Twitter dan Mojang Jejakanya juga update di Twitter, di-retweet sama teman aku yang, panitia, kakak tingkat aku panitia. "Ayo yang mau ikutan bla bla bla." Aku teh lihat, "Ah, ini apa ya? Oh, ajang duta pariwisata, eee, 17 sampai 24 tahun," dan aku masih 21 atau 20 gitu. Terus pas waktunya lagi pas aku lihat, apa namanya, timeline-nya mereka, itu tuh emang pas lagi libur kita yang 3 bulan Hmm. dari Juni, Juli, Agustus Hmm. gitu. Dan nah, waktu 3 bulan itu tuh aku pasti mencari kegiatan seperti duta-duta itu. Makanya aku banyak link banyak temen teh ya karena dari situ. Yang ketiga apa, Mol? Yang ketiga di situ duta kampus, Duta Kampus tuh PPBS, UPI tau nggak sih? maksudnya? Iya, Oh, yang sama yang Uli. yang aku nonton itu bukan sih? Kamu nonton gitu? Iya, aku nonton. Yang deket kosan aku kan gedungnya. Iya, yang sama si Wiwin. Ih, ih, Katanya si pokoknya Wiwin ada nonton. tiketnya deh, ada bayar tiket kan. Iya. Aku bayar, aku niat banget aku bayar tiket. Aku Iya iya teriak-teriak di iya. belakang, wah, wah gitu. Gak denger pasti Heeh, sih. sama Uli lagi itu. Ya, aku tahu ya gitu. Terus kamu masuk berapa besar gitu kan? Sempet di situ tuh di Berapa kampus. berapa ya, pokoknya nggak sampai top 7, Iya, tapi belasan. lumayan kan? Iya, aku ingat belasan. Lumayan itu mul aku inget. Aduh, kata itu, nah, ya dari duta-duta kan itu banyakan tuh 40 besar, Hmm. di duta genre 30 orang, di Mojang Jejaka 40 orang. Ya berarti kalau misalnya dari followers, nah di situ emang lagi belum rame Instagram. Nah, dari situ kan udah lumayan rame tuh, langsung aja, di mana sih namanya teh, di duta kampus pertama PPBS UPI, itu rame di-retweet, di-foto. Nah itu tuh ya banyak ya, lumayan yang nge-follow dan emang enggak, bukan karena orang lain dari teman, ada sih ada yang misalkan Bulan nge-retweet atau nge-like, ada temannya Bulan yang nge-follow, itu cuman 1, 2, sisanya mah yang aku kenal, yang aku saling follow tuh, aku mah orangnya. Jadi misalnya ada teman Bulan, misalnya siapa namanya, atau Kabunga, bukan Kabunga, misalnya teman Bulan yang dari Jakarta, apa namanya, nge-follow, aku mah suka lihat teman yang samanya Bulan, aku pasti nanya dulu, "Bul, ini teman Bulan?" Aku pasti follow back. Soalnya kalau misalnya Hmm. bukan aku nggak pernah nge-follow back kecuali kalau dianya minta gitu. Jadi Oh. teman-teman aku tuh emang itu tuh real dari teman kenalan gitulah. Nggak beli lah ya mul. Nggak belilah ya. Ini mah follower aktif ini mah ya kan. Mhm, Tapi mul kayak dari gitu. yang 3 itu mul, aduh udah deh. Aku kayak anak SMA banget gak sih? Tapi kamu sekarang nggak, Ya. atau karena rambutnya nggak kelihatan cabi? Masa sih? Apa kurusan Seriusan? kali ya? Aku lihat pipi kamu. Aku kemarin kan sempet sakit. Oh, Mungkin kayaknya gara-gara itu deh. Nah, soalnya sakit tuh agak-agak
emang susah makan. Semoga emang bener kurusan ya. Iya, tapi maksudnya sehat gitu, Iya, jangan. yang penting sehat. Betul, Yep. setuju. Mul, by the way, dari tiga kontestasi. Dari 3 ajang itu kamu yang paling berkesan yang mana? Tai banget ya. Yang paling berkesan yang mana? Dari 3 ajang, yang paling deg-degan, aku ngerasa paling deg-degan itu Duta Genre sih. Oh iya? Karena Duta Genre itu, gimana ya, semuanya kita karantina. Kalau di Mojang Jaka kita karantina 3 hari 2 malam gitu, atau 4 hari 3 malam, lupa. Nginap. Kalau Duta Genre nggak nginap, Duta Kampus nggak nginap juga. Jadi kayak kalau Duta Kampus tuh Sabtu Minggu kan kita libur. Nah, Sabtu Minggu aku ke kampus, Bul. Ada latihan catwalk Sabtunya, Minggunya tuh pematerian bla 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 gitu, selama 1 bulan full. Berarti 2 kali 4, 8 kali pertemuan, dan itu tuh materinya banyak dan lumayan aku menguasai. Cuman saingannya lumayan banyak juga dan berat, tapi nggak deg-degan anehnya, karena aku ngerasa aku tuh enjoy di Duta Kampus sama Duta Pariwisata di Mojang Jaka. Nah, kalau Duta Genre ini tuh hal baru, apalagi ini bukan bertentangan, apalagi ini nyangkut sama ilmu kesehatan kan, bisa dibilang. Dan aku saingannya ada beberapa teman aku yang ikutan, dan dia tuh perawat, ilmu gizi, terus keperawatan, dan dia ada bidan. Dan yang menang tuh ya juara 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada yang juara 1, dia aku kenal dia jurusan ilmu komunikasi, karena dia bagus penyampaiannya dan pintar juga sih. Kayaknya dia belajar banget gitu. Selain ikutan karantina yang setiap hari Rabu gitu kalau nggak salah. Jadi cuman sebentar gitu karantinanya teh, Bul. Jadi hari Rabu pulang kita kerja dan kuliah, dari siang sampai sore cuman 3 jam 4 jam. Jadi kayak cuman sedikit. Nah, kayaknya yang juara-juara tuh emang pertama dia unggul di bidangnya, kedua dia emang udah mempersiapkan itu dengan baik. Nah, aku mah kurang mempersiapkan dan memang bukan bidangnya, jadi deg-degan aja pas waktu hari H. Apalagi kan ada jurinya Bu Atalia. Dan pertanyaan tuh nggak dikasih, Bul. Dan for your information, untuk ajang-ajang yang kayak gitu tuh biasanya pertanyaan dikasih di belakang. Duta kayak Duta Pariwisata tuh Mojang Jaka itu dikasih di belakang. Maksudnya kalau dikasih itu dikasih kisi-kisinya, atau emang benar-benar dikasih kamu akan ditanya ini gitu? Pasti kamu ditanya ini. Ada yang kayak gitu, ada yang dikasih kisi-kisi. Tapi Kalau sikut kanan kiri tuh ada nggak sih kayak gitu-gitu tuh? Bukan ada lagi pasti. Itu nanti aku ceritain pas di Duta Bahasa. Di Duta Bahasa lanjut. udah kayak sendiri-sendiri banget, Bul. Oh iya, terus kalau yang di Duta Genre itu kan nggak ada kayak dikasih soal atau apa. Emang bener kita teh dikasih kisi-kisi yang pertanyaan tuh, misalnya ada 40 pertanyaan. Bagaimana HIV bisa menular? Itu tuh harus, aku teh di pinggirnya tulisin, aku teh belajar aja di belakang panggung teh. Pas dipanggil nomor urut berapa, saya akan ke panggung. Itu teh sendiri-sendiri, bukan berpasangan. Kalau Mojang Jaka kan berpasangan, Duta Kampus berpasangan. Ini mah sendiri-sendiri, makanya yang bikin deg-degan. Udah gitu tuh pas sendiri-sendiri teh ditanya 3 juri. Oh gitu, terus pertanyaannya tuh beranak. Jadi harusnya di ajang kayak gitu tuh nggak boleh beranak harusnya, tapi karena ini acaranya internal banget, nggak undang banyak orang, jadi grand final-nya tuh di mall, di Metro Indah Mall, kamu tau nggak? Di MTC, di Soekarno-Hatta. Nggak tahu Ada mall sih. gitu, ada mall di atasnya, di food court, dan sedikitan yang nonton. Jadi kayak keluarga dan yang kita undang doang. Jadi ya si juri seenaknya gitu nanya. Udah nanya misalnya gini, halo saudari Bulan, bisa diceritakan nggak bagaimana jadi kayak si juri menjebak, bakal bertanya mengenai
reproduksi wanita ke laki-laki. Iya Dan sih. bakal menanyai, memberikan pertanyaan tentang laki-laki ke wanita. Jadi aku kaget, oh jadi proses menstruasi itu adalah proses di mana aku tuh agak bingung, takut salah. Jadi kayak udah kurang persiapan mah kelihatan kayak gitu. Makanya juri teh, oh gitu, kalau kalau ini gimana? Oh kamu nggak tahu ya? Ya udah deh, saya mau tanya ini. Gitu sih, Bu. Makanya aku teh, dalam hati teh, anjir Anjir. ini kenapa terus-terusan pertanyaannya? Kayak gitu, kalau Yang duta kenapa bahasa tuh, yang mana, Mul? Ada lagi? aku kan ikutan duta bahasa ya kan. Yang mana ya? 2017 tapi ini mah. Oh, aku ingat yang ada foto-fotonya bukan sih? Iya, ada fotonya Oh yang iya aku iya iya minta iya. Iya. tolong. Iya, minta Oh iya, tolong tahu apa, aku ingat aku ingat. tweet Iya, 2017. Nah, iya itu iya pas aku ingat. aku ikutan itu teh Banyak juga kamu pas ya? liburan. Hah? Banyak juga ya? Lumayan banyak. Iya. Karena itu tuh emang pas pas liburan, Bul. Pasti pas liburan dan aku nggak mau ngeganggu kuliah kayak gitu. Jadi aku ikutan. Yang Nah, kamu kalau bilang sikut-sikutan ini, di bahasa ya, duta wah bahasa. anjir. Ajang yang paling berat, Hah? ajang yang paling effortnya kelihatan, ajang yang paling emang sikut-sikutan. Jadi di sini aku, jadi bukan di sini tuh aku membawa nama Kabupaten Bandung tuh ada 4. Enggak, di sini Mulyadi. Ini Bulan. Ini kayak gitu. Walaupun titelnya Duta Bahasa Jawa Barat, aku perwakilan Kabupaten Bandung dan perwakilan Universitas Pendidikan Indonesia. Jadi kenapa aku bilang sikut-sikutan? Nah, si karantinanya teh cuman kayak gini. Grand final-nya teh hari Minggu. Grand final-nya teh hari Minggu kalau nggak salahnya malam Senin. Sabtu malam atau malam Minggunya itu kita unjuk bakat di Saung Ujo dari Senin sampai Jumat. Dari Senin sampai Jumat itu tuh dari pagi sampai sore kita pelatihan karantina. Itu tuh sehari itu 2 sampai 3 materi. Ada tentang ilmu bahasa, ilmu budaya, lalu tentang public speaking ada tes dadakan. Nah, itu yang aku suka di sini tuh. Dan prosesnya lama untuk duta bahasa tuh. Kenapa aku ngerasa bangga masuk duta bahasa karena prosesnya lama. Pertama, Bul, prosesnya itu kalau yang lain ya, kalau yang di ajang-ajang yang lain, kita ngisi pendaftaran, udah ngisi pendaftaran, kita ikutan technical meeting, lalu ikutan seleksi dan unjuk bakat atau seleksi doang. Nanti bakal dipilih berapa besar jadilah finalis. Cuman sekali gitu penyaringannya. Duta-duta yang lain ya. Kalau duta bahasa itu sebulan sebelum yang hari aku sibuk jadi finalis, itu tuh ada dia pendaftaran duta bahasa tahun 2017. Aku ikutan daftar link, lalu harus pas aku lihat di bawahnya sisipkan file esai dalam bahasa Indonesia. Temanya udah dikasih ada 3, dikasih 3 tema, pilih. Nah, esai itu adalah yang menentukan kita masuk 100 besar. 100 besar belum menjadi finalis. Nah, aku ngirimin itu esai bahasa Tentang apa, Indonesia. masih ingat nggak? Aku tentang bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional gitu, lupa. Pokoknya tema di tahun itu tuh mengangkat 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 harkat dan martabat si bahasa Indonesia itu sendiri. Jadi banyak dari kita kan yang nggak tahu kalau bahasa Indonesia yang benar dan baku itu EYD lah ya. adalah ini. Kayak gitu. Jadi mengangkat tema itu dan aku tuh ikutan dan senangnya tuh ditelepon, Bul, ketika keterima tuh. Gila nggak? Panitianya, emang pas aku jadi panitia aku ngerasa hektik banget. Yang nelpon tuh banyak kan. Jadi waktu itu tuh ditelepon, ternyata itu sama panitia. Halo, saya dari Balai Bahasa. Jadi emang kayak saya dari Duta Bahasa, saya perwakilan dari Balai Bahasa, mau menyampaikan ini benar dengan Saudara Mulyadi, betul. Boleh minta waktunya 5 menit? Boleh. Kamu Mulyadi lolos ke 100 besar. Saya minta waktunya ya mau menjelaskan untuk technical meeting bahwasanya bakal ada seleksi kembali. Aku tuh bener-bener, hah? Seriusan Kak? Iya.
ada waktu kan ada, boleh disiapkan buku dan alat tulisnya. Technical meeting hari Rabu tanggal segini di sini harus membawa ini bla 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 bla. Ada yang mau ditanyakan, udah beres. Jadi cuman disuruh bawa-bawa. Jadi nanti teh apa udah gitu 100 besar aku lolos. Kita dikumpulin dalam satu ballroom gitu di hotel. Itu tuh kita harus pertama tes TOEFL bahasa Inggris. 1,5 jam kalau nggak salah ya, 90 menit. Udah beres, coffee break. Siap-siap tes UKBI atau TOEFL-nya bahasa Indonesia. Itu mah kalau TOEFL bahasa Inggris aku jujur aku nggak pernah belajar karena aku di duta bahasa mau pakai bahasa asingnya Jerman. Jadi pas TOEFL bahasa Inggris aku tuh asal-asalan, aku nggak terlalu paham loh bahasa Inggris aku tuh. Bahasa Indonesia aku lumayan karena aku belajar di internet ada. Udah gitu UKBI beres, lalu tes bikin esai dadakan selama 90 menit. Jadi itu membuat esai, kita dikasih tiga lembar kertas folio, waktunya 90 menit, temanya ngedadak ada di depan, ada 3 tema, dan harus membuat 3 bahasa, 3 esai dalam 3 bahasa. Jadi Oh temanya sama, iya, jadi kayak gitu, ya. 90 menit. Dan dalam 90 menit. Dan kita cuma dikasih waktu 5 menit untuk mikir dulu. Maaf, jadi mikir strategi, Bul. Jadi ada yang panitianya bilang gini, si MC-nya. Saya ngasih saran, ada yang bisa mungkin saran pertama adalah kalian bisa pakai bahasa asing dulu, lalu translate ke bahasa Indonesia, lalu ke Sunda. Jadi bahasa yang sulit dulu, bahasa tengah-tengah, lalu bahasa yang kalian bisa banget. Oh, 3 Kayak bahasa itu gitu. boleh bahasa Sunda. 3 bahasa tuh, kan kewajiban di duta bahasa tuh harus 3 bahasa, Bul. Bahasa asing, itu tuh kalau kalian nggak bisa bahasa asing selain Inggris, ya udah bahasa Inggris itu wajib. Bahasa Indonesia wajib, bahasa daerah itu pilihan, ada 3 di Jawa Barat tuh, Bul. Melayu Betawi, ada Cirebon, sama Sunda. Oh Aku pasti gitu. Sunda karena ya, aku pasti Oh gila. Sunda. Gue nggak mungkin lolos sih kalau itu. Iyalah, lu kan Jakarta, berarti duta bahasa Jakarta harusnya. Nggak ngerti dong. Terus. Bikin we Bul langsung. Kupikir kamu bakal Inggris bahasa Indonesia bahasa Jerman. Nah, aku mah Nggak enggak. boleh. Nggak boleh. Aku enggak Inggris, kan aku asingnya Jerman. Tapi Aku boleh nggak pertama kalau kayak gitu? boleh Inggris, Oh, Indonesia, oke. Jerman, Sunda Tapi nggak gitu. pakai bahasa Sunda Nah, gitu. iyalah. Ya, gue Aku belum tahu. pertamanya Sunda, Ya Bul. udah, oke. Bahasa Sunda dulu tuh si esainya, lalu bahasa Indonesia, lalu bahasa Jerman. Kayak gitu. Aku mah Soalnya yang bahasa mudah Jerman mah paling dulu. gampang ya, Mul. Ya, aku tapi kalau di 3 bahasa itu yang paling gampang Sunda gitu. Sunda, Indonesia, Jerman lah ya di akhir. Udah we beres. Semuanya selembar. Udah di situ teh ternyata belum beres. Ada tahap yang terakhir yaitu wawancara. Aing deg-degan di wawancara. Di wawancara itu bener-bener aduh deg-degan. Nah, sebelum wawancara teh kita difoto dulu. Jadi foto itu tuh bakal menandakan kalau kita bakal lolos nanti. Jadi ada foto. Ini adalah 30 besar duta finalis, udah bener finalis. Udah foto langsung masuk ke ruangan, si meja jurinya teh banyak. Jadi itu mah wawancara cuman ke 1 juri. Jadi jurinya banyak, ada alumni-alumni yang juara, ada yang alumni udah dari Aussie, ada dari Arab, dari pinter-pinter deh. Aku emang tahu alumni-alumninya dari dulu udah ngikutin duta bahasa. Pas-pasan aku suka diwawancara sama duta bahasa juara tahun sebelumnya. Namanya Teh Adisti, Teh siapa ya lupa. Bul itu alumni UI, jurusan Bahasa Indonesia, punya banyak buku, bikin buku tulis, dan sekarang jadi konten kreator, motivator, guru bahasa Indonesia. Suka banget kalau ngomongnya dia ada di Instagram tuh ya. Pas-pasan sama beliau, Mulyadi boleh silakan ke meja 1, pas lihat, aku tuh deg-degan, pas datang saya boleh, aku tuh dia tuh pakai bahasa Inggris pertamanya. Jadi bakal ditanya banyak bahasa Aduh. Inggris bla 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 bla. Nah, aku teh oke, thank you gitu-gitu. Boleh perkenalkan.
pakai bahasa Inggris kan. Jadi etikanya ketika dia pakai bahasa itu, kita harus menggunakan bahasa tersebut. Aku pakai bahasa Inggris, udah gitu langsung dia, "Oh, kamu Jerman, boleh dong, perkenalkan." Nah, itu. Oh iya, aku tuh masih pakai bahasa Inggris perkenalan ya, Bul. Ceritain kenapa kamu bisa bahasa Jerman. Kok aku diceritain dari SMA sampai aku masuk kuliah, Anjir, panjang. Pakai bahasa Inggris, anjir, walaupun Pak Baletot, keren Bul. banget dong. Udah gitu teh. When I was in senior high school, aku tuh gitu. Nah, gitu. Udah gitu teh. Si tetehnya bilang gini sampai gini. Oke, Mulyadi, I know you so well in English, but I want to know that you tell me about yourself in German, please. Jadi kayak translate yang tadi maneh omongin pakai Jerman coba. Aing teh ngomong deui dong, Bul, Tapi kan pakai dia nggak Jerman. ngerti, Bul. Iya, tapi dia pengen ngomong, pengen tahu aja, Ah, "Kamu bisa Jerman nggak?" Aku tuh gini, "Oke, halo guten Tag, ich bin Mulyadi," gitu. Dan emang aku ketika diwawancara, aku paling senang di setiap seleksi itu adalah wawancara. Kenapa? Di wawancara juri bisa ngelihat kemampuan kita langsung iya. dan bukan cuman tulisan. Makanya di wawancara tuh aku nggak pernah fake, aku pasti be yourself kayak gini. Nama saya Mulyadi dan emang kalau aku lagi males aku pasti gitu dan aku tuh be yourself banget. Terus dia nanya tentang kamu suka tari topeng, ceritain dong kenapa topeng tuh ada di Cirebon, kayak gitu-gitu. Udah gitu pindah langsung bahasa Sunda. Mulyadi teh linggih ti Bandung. Ngartos meureun nya cenah Bandung. Ai Mulyadi teh nenehna naon cenah. Neneh Oh, apaan, neneh Bul? abi. Neneh tuh panggilannya apa? Oh, kayak bahasa Jerman Panggilan dong, Nenen. ya, neneh. Wow. Benar. Itu tuh aku kan ngomongin itu. Dawegan kayak gitu-gitu. Kata dia teh dawegan itu Belanda Jerman ya. Oh, kalau dawegan itu kalau nggak salah Belanda Kak, kataku. Cerita-cerita terus aku teh yang aku masih ingat waktu dia bilang pas udah terakhir Mulyadi pakai bahasa Inggris, "I'm interested with you," saya akan tunggu kamu di seleksi selanjutnya. Dia teh ngomong gitu aku sampai gini, Anjir. Teteh terima kasih banyak, saya senang ngobrol sama Teteh, one of my favorite person in Duta Bahasa, kata aku teh. Thank you, ih bager banget. Udah gitu 2 hari dari situ aku ditelepon, aku masuk 30 besar dan itu pas Anjir. sebelum aku ditelepon, teman-teman di grup geng-geng aku, geng Mojang Jejaka, geng yang mana teh pada ngirim, "Mul, maneh ada di Duta Bahasa, maneh masuk. Selamat," langsung pada bikin ya. Aku teh belum ditelepon, aku deg-degan. Nah, belum ditelepon udah ada ditelepon we dapat. Nah, pas udah ditelepon dapat Duta Bahasa, ya gitu, seleksinya tuh, enggak nginep tapi Bul, di tengah-tengah seleksi kita pematerian, di tengah-tengah misalkan dikasih tahu nih, materi buat hari Senin adalah, eee, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, sama public speaking. Nah, di tengah-tengahnya teh, disisipin apa coba? Dites, misalnya gini, sebelum kita masuk ke pematerian selanjutnya, ini bakal ada alumni yang bakal sharing, jadi bukan sharing, ngetes. Ini alumni ini tuh sekarang udah jadi dosen bahasa Sunda. Jadi kita akan belajar bahasa Sunda sama Kang. Jadi kayak tambahan sisipan materi, padahal di tengah-tengah itu tuh mereka tuh nyari nilai. Nah, di situ semua orang memperlihatkan kemampuan bahasanya. Kesel kan aku di situ tuh teman-teman aku di 2017 tuh ada yang S2 5 orang. Dan yang S2 tuh pada sombong kan, aku tuh kayak kesel. Nah, orang-orang S2 tuh pada gini. Oke, halo semuanya, saya Dery, si alumni itu gitu. Saya bahasa asing mah teu tiasa, saya mah ngan Indonesia sareng Sunda. Jadi ayeuna abi bakal ku Sunda we nya Singgalartos. Nah, semoga kalian ngerti bla bla. Nah, sekarang saya ingin pokoknya pakai bahasa Sunda dia teh. Saya ingin berkenalan sama kalian, boleh perkenalkan. Di perkenalan enggak disuruh pakai bahasa Inggris. Tahu nggak si peserta pertama geus langsung, "Hello my friends, my name's Aninda Azahra Putri. I'm from Indonesia University of Education at 2015. I was see because I'm studying, gitulah pokoknya. Jangan jangan ngejelasin, Bul. Nah, di situ aku agak envy dan kesel.
Tapi di kesel itu aku ubah sama aku harus Lucu banget. aku harus menonjolkan aku juga. Mhm. Nah, oh dia berarti tonjolannya di bahasa Inggris. Hmm. Dia udah pernah ke Aussie karena dia pernah lomba apa gitu. Hmm. Ada yang dia tonjolannya di bahasa Sunda karena dia cucunya siapa. Di bahasa Inggris, di bahasa Indonesia. Jreng, ada yang dia bahasa Arab. Langsung ditranslate ke Inggris. Jreng, aing. Halo semuanya, pakai bahasa Indonesia saya. Ini caranya aku ya, Bu. Halo semuanya, selamat siang. Perkenalkan nama saya Mulyadi. Kang Dery, perkenalkan saya Mulyadi. Saya adalah salah satu mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia, jurusan Pendidikan Bahasa Jerman. Langsung dikeprokan, Bu. Aku menggunakan Gila, bahasa Indonesia, tapi saya belajar bahasa gila. asing. Cek si ibu, cek si apa namanya teh, cek si Kang Dery teh. Nganggo bahasa Jerman atuh mul. Kah, ketika disuruh, aku pakai bahasa Jerman. Gila, kamu Oke, keren banget, Mul. Kamu keren kayak banget. gitu. Oke, danke, kata aku teh. Ich bin Mulyadi, ich komme aus Bandung, ich wohne in der Mekarsari Balenda Straße. Das liegt im Süden von Bandung und ich bin 21 Jahre alt. Jetzt studiere ich Deutsch an der Uni, an der UPI. Dankeschön. Udah cuman gitu doang. Aku tuh Ih, kayak, anjir, aku bingung keren mau banget sih, ngapain. Mul, kamu. Aku Tapi gitu berarti doang. aku dapat pelajarannya sih. Jadi pakai bahasa Indonesia, tapi kamu nadanya, intonasinya kamu gituin ya. Saya, Ditekankan. iya, Jadi iya, kayak iya, aku tuh iya, iya, iya. menggarisbawahi, aku unggulnya di mana gitu. Saya mahasiswa dari Universitas Pendidikan Indonesia jurusan bahasa Jerman gitu. Jadi orang Ya, baru wah pendidikan gitu. bahasa Jerman. Langsung kayak Oh, jadi kan terpaksa diterjemahkan juga loh. kelihatan kelihatan bahwa aku tuh menonjolkan kalau aku jurusan bahasa Jerman, tapi tidak menggunakan bahasa Jerman. Kedua, aku bisa menonjolkan eh, kata atau frasa mana yang akan jadi kata kunci. Gila, Itu keren banget adalah sih, Mul. cara ilmu komunikasi atau public speaking. Jadi kata si Adit itu bilang gini, "Mul sok nge-MC-nya, jarang kan tapi resep sana. Nya sae sana. Sok teras sana. Iya bagus. Ayo lanjut." Gitu kata si Kang Darit. Aku teh nah dari situ deg-degan aku tuh kayak ketutupin karena oh ya udah di sini aku harus menonjolkan Jermannya itu. Tapi aku nggak akan menonjolkan aku ngomong Jerman dan mulai anu ngerti. Ngerti nggak, Bul? Gitu kan? Lo kayak Jadi gitu aku tuh lo tuh belajar dari mana sih, Mul? yang Itu kayak gitu keren teh deh. gimana? Iya, kamu bener. Itu tuh trik tips yang bagus gitu. Jadi kamu dengan intonasi kamu nggak perlu nunjukin kalau kamu tuh bisa bahasa Jerman. Tapi orang akan nyuruh kamu untuk coba gimana bahasa Jermannya gitu. Nah, itu triknya dari public speaking pematerian di duta-duta yang sebelum aku duta bahasa Oke. di 2015. Aku tuh ketemu di JRI, udah banyak, udah sering banget. Kamu pernah denger nggak di JRI School? Di Bandung tuh ada sekolah public speaking namanya di JRI. Hmm. Nah, si Mas Ari ini sering banget jadi pemateri di ajang-ajang Putri Indonesia, di ajang-ajang kayak gitu. Nah, aku tuh sering banget ketemu dan dia tuh ngajarin ini. Aku dulu pas di Mojang Jajaka dulu masih kayak A, sekarang udah lumayan nggak aku jarang atau gimana kan kalau misalnya Oh, public oke. Itu speaking. tuh gimana mau Terus, caranya? nah itu kalau misalnya si apa namanya trik-triknya A tuh nih, ini aku lagi ngomong kan, tapi aku Oh, lupa mau ngomong. Nah, tapi kamu nggak ngeluarin e atau a. nah itu tuh Oh, diam I dulu. see. Aku lagi ngomong, aku lupa. Nah itu tuh jangan biasanya orang terbiasa dengan biasakan kayak gimana? Kamu ngomong Mm-mm. depan kaca nih, Bul. Kenalan diri aja, kayak Putri Indonesia kayak apa, terus presentasikan apapun yang kamu tahu, ilmu apa di itu. Kalau lupa, kamu lihat muka kamu. Jangan sampai ini keluar A. E. Halo, perkenalkan nama saya Mulyadi. Di sini saya akan menjelaskan bahwasanya bahasa Jerman adalah bahasa tersulit di dunia. Tapi kalian tahu? Nah, kalian sudah tahu kan?
Nah itu tuh jangan. Tapi kalian tahu nggak? Nah itu tuh dulu aku gitu. Nah Mas Ari yang ngelatih sebelum grand final teh. Udah gitu si gestur tangan, gestur tangan ya. Kalau lagi presentasi biar kelihatan kita tuh ini boleh kayak gini. Gini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Biar nggak bosan, biar sopan tuh gitu. Baik Bapak-bapak, Ibu-ibu, terima kasih atas perhatiannya. Perkenalkan saya Mulyadi, saya dari Pendidikan Bahasa Jerman Lupis. Dan izinkan saya sebagai pewara pada kesempatan hari ini. Baik, hari ini kita akan membacakan, nah aku lupa, kita akan membacakan, mohon maaf Bapak Ibu, hari ini kita akan membacakan jadwal yang akan kita rencanakan pada hari ini. Kayak gitu. Terus kalau lagi deg-degan, tekan kuku si jempol nih, gini, tekenin. Itu lagi deg-degan, biar gini atau gini. Ini kan pegang mic. Kelihatan kamu bawa naskah. Nah, si ini bawa nih, Bu. Si ini, si jempol. Si jempol. Sini, kalau yang sebelah kiri ini. Ini biar nggak deg-degan. Jadi si tekanan kita tuh ke ini. Ininya nggak akan deg-degan. Kalau aku tadi suka ngevideo kan, suka ngevideo di Instastory, suka bergetar kan, kalau orang tremor sedikit. Nah, pegang ininya. Jadi nggak deg-degan, si tangan kanannya. Kayak gitu. Terus, kayak gitulah si Om Ari itu ngajarin ketika berbicara, ada penekanan. Nah, latihannya tuh kayak gimana coba? Latihan biar intonasi, jadi kalau lagi ngomong tuh biar nggak bosen. Aku juga masih belajar. Aku sering banget latihan sebelum aku nge-instastory apa namanya? Apa sih? Instastory Iya, aku lupa. makanan. Ya, atau makanan atau apapun. Aku pasti latihan dulu kayak gini. A I U E O, A I U E O, A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U P W X Y Z, A B C D F G H I J K L M N O P Q R S T U P W X Y Z, A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U P W X Y Z. Nah, itu tuh adalah gelombang biar terbiasa bibir kita sama otak kita. Soalnya kalau misalnya kita lagi mau ngomong di Instastory, kalau yang bukan yang terbiasa pasti ngomongnya gini. Ini beda nih. Halo semuanya, saya Mulyadi, umur saya 20 tahun. Saya adalah mahasiswa bahasa Jerman, Universitas Pendidikan Indonesia. Itu gelombangnya sama, karena dia nggak dilatih. Halo semuanya, saya Mulyadi, umur saya 20 tahun. Nah, kalau kita sering berlatih yang tadi A, I, O, E, O, aku juga masih suka nggak terlalu terbiasa sih. Itu bakal beda. Halo semuanya, nama saya Mulyadi, umur saya 20 tahun, dan sekarang saya adalah mahasiswa pendidikan bahasa Jerman Universitas Pendidikan Indonesia. Nah, teman-teman, nah itu penekanan, itu tuh dilatihnya dari situ, Bu. Seru sih, terus. A, B, C, D, E, F, G, kayak orang gila. Segera bulan latihan. Coba ya, aku coba Sampai ya. Z. Sebelum latihan, coba kamu sebelum latihan ABCD, kamu latihan, kamu perkenalan diri kamu. Oke, kalau gitu ya. Apa aja nih ceritanya? Nama, umur, tinggal di mana, terus alumni mana, kesibukan sekarang, sukanya ngapain sih? Aku jadi deg-degan. Seru tahu ih. Oke. Buru. Aku deg-degan diliatin kamu. Nggak boleh ada sama A ya, berarti ya? Nggak usah. Jangan ada. Ini masih Oh, kan ini masih bulan latihan aja ya? Kan lagi aku belum belajar, pernah ya. kan? Aku belum pernah.
Halo, nama aku Bulan Ginada, umur aku 20. Ya ampun, umur udah 26, aku malu, gimana dong? Nggak apa-apa, kan cuman aku yang tahu. Oh iya. Aku ceritanya umurnya ini aja ya, ganti ya. Boleh 19 lah ya. Saya masih kuliah ya. Ya. Halo, nama aku Bulan Ginada, aku lahir di Jakarta 13 Januari 1995. Umur aku 20 tahun, sekarang aku kuliah di Universitas Pendidikan Indonesia jurusan Bahasa Jerman. Ada aja kan lagi mah. Kesibukan aku sekarang, aku kuliah, terus aku jalan-jalan, kadang-kadang juga pacaran juga. Terus aku suka traveling, suka naik gunung juga. Sometimes aku suka jalan-jalan ke mall, tapi nggak belanja, paling lihat-lihat aja gitu. Terus sama ngemil, jangan lupa. Biar nggak lapar. Kalau lapar kan kita nggak usah mikir. Kalau kita kenyang aja kita bego, ya kan? Makasih semuanya. Hebat. Astagfirullah. Gimana, Bu? Aduh, nggak kuat. Udah speechless. Ya udah kayak gitu perkenalan diri. Kurang apa? Belum. Banyak, kan? Belum. Nah udah ini Bulan coba yang belajar A I U E O tadi. A I U E O gitu-gitu. Bukan A I Ya, U E O, sampai Z ya. A I U E A B C D tapi turun naik ya. 2 kali. 1, 2, 3. A B C D E F G H I J. Ya Allah, aku buat Ulang ya. Iya, jangan bernyanyi, Bu. Jangan bernyanyi. Jangan nyanyi. Iya, silakan. Itu kayak nyanyi ya tadi ya? Ada nadanya gitu. Oke, panas ya? Tadi dingin loh. Oke, mulai. 1, 2, 3, 4. A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z. Bu. Aku nangis, Bu. Ulang ya. Ulang, please banget. Aku mau nyoba. Agak take rest dulu. Aku minum dulu deh ya. Ya. Ini aku nangis, sedih banget. Aku lupa nyalain AC, gerah banget. Tadi dingin, Mu. Tumben kan di sini dingin. Oke ya. Oke, mulai ya. Silakan. Contohin dong dulu, contohin sekali lagi. Oke, aku contohin. A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Oke. Saya. Kayak gitu ya. Kayak baca ini ya, kayak baca berita juga gitu ya. Oke. Kayak bisa ya. 2 kali, tapi intonasinya beda-beda. Oh, oke. Coba ya. A, B, C, D, E. Enggak. Ulang. Maaf, aku. Kan baca berita, Bu. Aku nggak bisa jadi pelatih, Bu. Kamu bisa, cuma nggak bisa ngelatih aku. Coba ya, ulang ya.
Ya, Tahan ya, Mul. tahan. Aku Kan bisa baca berita tahan. kan, Mul? Baca berita kan? Iya, intonasi ABCDE. beda-beda aja. Oh ya, oke. Belum. Aku nggak lihat muka kamu ya, Bu. Aku Iya. nggak kuat. Sok lanjut. Tunggu. Sok. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, V, W, X, Y, Z. Yeay. Betul. Nggak kuat ibu kayak baca berita kan, kalau orang baca berita gitu, terjadi Iya. kecelakaan gitu kan, kayak A, B, C, D, F, G, H, Nah, I, kayak J, K, gitu. L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U gitu ya. Ya, betul. Oke. Oke, lanjut Mul. Ada lagi nggak? Nah, sekarang Kayak nangis. coba gabungkan. Heeh. Ini serius ya. Hmm. Gabungkan kan tadi udah berkenalan. Nah, sekarang gabungkan bagaimana berkenalan, cara berkenalan. Lalu apa namanya? Ini agak formal ya, kayak berkenalan. Kamu memperkenalkan diri di pekerjaan entah apa itu dengan intonasi yang Presentasi gitu tadi, ya. ya. Dengan intonasi yang tadi, jangan flat tapi harus gini 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 gini. Formal dan coba sama Bulan. Formal, yang tadi ya. Kayak nama saya Bulan gitu. Iya. Oke. Nama saya Bulan Ginada, saya lahir di Jakarta, Indonesia. Sekarang kesibukan saya apa? Indonesianya nggak kuat. Indonesia. Oke, belum sampai situ. Oke. Lanjut. Indonesia, terakhir Indonesia. Indonesia. Tadi apa sih? Oh ya, kesibukan saya sekarang belajar membaca, mempelajari bahasa Jerman karena saya mahasiswa bahasa Jerman di Universitas Pendidikan Indonesia Bandung. Yeay! Terus kan kalau orang tepuk tangan. Good, Bu. Terus Tahu nggak bedanya bulan yang pertama sama bulan yang tadi? apa? E-nya kurang. Apanya? E-nya kurang E-nya ya? malahan aku tadi ngitung asal nggak ada E, intonasinya masih belum ngabul-ngabul. terlalu bergelombang, tapi nggak terlalu flat juga. Jadi kayak harus kayak misalnya bulan tuh mau ngomong apa, udah tahu titiknya di mana, jadi harus tahu berhenti pas mau ngomong. Nah, pas udah titik tuh jangan langsung ngomong, jadi kayak nyambung, kayak misalnya, "Nama saya Bulan, saya lahir." Nah, "Halo, nama saya Bulan, umur saya 20 tahun, dan kesibukan saya adalah..." Kayak gitu. Jadi pas udah 20 tahun, 20 tahun, 20 tahun. Kalau 20 tahun berarti ada sambungannya, tapi kalau titik 20 tahun. Dan Oke. udah, itu E-nya udah kurang, karena kalau latihan A, I, U, E, O, E bakal kurang insya Allah. Oh gitu Terus ya. yang kedua, apa namanya, intonasi tadi belum lah ya, belum apa namanya, belum terlalu gini, tapi udah lumayan bagus menurut aku. Yang ketiga adalah aku lupa bahwa dalam public speaking atau ketika kita berbicara di depan orang, kita harus smiling face atau smiling voice. Oh, smiling Nah, voice tuh gimana tuh? Nah, smiling voice itu adalah teknik kita berbicara tapi sambil tersenyum. Jadi walaupun apa namanya, penyiar radio nggak pernah dilihat, tapi mereka tuh smiling voice loh. Yang kayak Coba kamu gimana kalau smiling voice? smiling. Ini beda, Bul. Tadi kamu belum smiling voice, aku lupa ngasih tahu ya. Gimana? Smiling voice tuh ngomong tapi sambil senyum. Ini beda, bakal beda rasanya
ketika bulan tanpa melihat. Coba bulan tutup mata, aku bakal ngomong tapi yang pertama enggak smiling, yang Oh, kedua oke. smiling. Coba bulan tutup mata. Oke. Ini yang enggak smiling ya, Mm-mm. yang enggak. Halo, perkenalkan, nama saya Mulyadi, umur saya 20 tahun, dan saya adalah mahasiswa pendidikan Bahasa Jerman Universitas Pendidikan Indonesia. Kalau yang smiling voice, halo, perkenalkan, nama saya Mulyadi, umur saya 25 tahun, dan saya adalah mahasiswa pendidikan Bahasa Jerman Universitas Pendidikan Indonesia. Oh, Boleh oke. di bedanya, tuh Iya, bakal ada rasanya. iya, iya, iya. Coba sekarang sambil bulan lihat Aku ya. ya. Ini yang nggak smiling voice. Mhm. Halo, perkenalkan, nama saya Mulyadi, umur saya 25 tahun, umur saya adalah mahasiswa pendidikan Bahasa Jerman Universitas Pendidikan Indonesia. Ini kalau kita deg-degan di depan HRD, ini tuh udah, aduh, mana sih? Soalnya public speaking itu menentukan diri kamu banget. Nah, kalau smiling voice, halo, perkenalkan, nama saya Mulyadi, umur saya 25 tahun, dan saya adalah salah satu mahasiswa pendidikan Bahasa Jerman Universitas Pendidikan Indonesia. Oh, Jadi smiling voice tuh ngomong tapi sambil senyum. nama saya Bulan gitu-gitu ya. Ya, Ya, sambil senyum ayo. dan harus bulat. Nah, hah, harus bulat? Apanya? Ya, ininya suaranya. Oh, kayak gimana mau bulat teh? Nah, kalau bulat latihannya gitu A, I, U, E, O. Oh, Aku juga maksudnya artikulasinya harus jelas. Jadi jangan artikulasinya jangan, halo, nama saya Mulyadi. Halo, nama saya Mulyadi. Umur saya oh, 25 iya. tahun. Jangan Tapi pecah ya jadinya. hmm, halo, nama saya Mulyadi, umur saya 25 tahun. Saya adalah salah satu mahasiswa pendidikan Bahasa Jerman Universitas Pendidikan Indonesia. Kayak gitu. Smiling voice dan bulat. Nah, kalau untuk bulat aku juga masih belum terlalu bulat menurut aku. Pipi tapi Soalnya bulat kan? pipi bulat. Cukup tahu Teman aja yang bulat. bulat. Ya, Nah, pipi bulat, teman bulan. oh iya benar. Iya, betul kan? Iya benar banget. Kayak gitu. Coba, Coba aku mau sekarang coba yang, aku coba ya. ya, pakai smiling voice ya. Smiley voice berarti mulutnya juga harus gini dong. Iyalah, presenter Oh, kan terus senyum, nggak boleh ini. coba aku pakai GPU. Mul, Wow. mul, mul tahu nggak mul? Aku mau cerita dulu deh mul. Kan Mm-mm. tadi siang aku ngurutin ibu aku pakai ini ya kakinya. Mm-mm. Udah aku urut, terus udah ya bu capek, terus aku tiduran terus aku Udah dicuci ngupi dulu. sampai dalam mul. Terus kamu merasa di sweat ya? Dua-duanya, dua-dua. Terus tiba-tiba kok panas ya? Ibu, aku nangis. Terus dimasukin air dingin dong. Enggak, aku langsung ngambil baju ibu aku nyodok-nyodok lagi ke dalam. Iya, pasti panas banget, Bu. Iya, mul panas banget. Aku lupa aku ngupil sampai dalam-dalam sini. Ibu aku ngakak geli. Dan sekalian aja ditetesin. Apa rasanya? Kayak swab ya katanya gitu. Harusnya Goblok langsung kamu. cuci tangan. Ih, kamu kebayang aku dulu pernah mijitin mama aku pakai balsem, nggak cuci tangan, terus Balsam pipis. lagi. Kamu tahu pipis laki-laki harus dipegang? Ya, itu yang saya rasakan panas. Hmm, Kayak sunat nggak pegang mau. kan? Nah, bagian ini tuh panas bergelombang dan aku rasanya dingin, dikipasin aja gini, dibuka celananya. Ser 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 ser. Udah deh, Anjir. solusi terpenuhi. Oke, smiling voice ya. Hmm. Halo, nama aku Bulan Ginada, umur saya. Oh, ini aku bertanya ya. Oh, Mbak Bulan dari Pendidikan Bahasa Jerman Universitas Pendidikan Indonesia. Iya, betul. Kalau boleh tahu, kenapa memilih bahasa Jerman? Karena Jerman orangnya ganteng-ganteng. Jadi saya pilih bahasa Jerman untuk mengelabui cowok-cowok Jerman. Wow, sangat sangat telik ya kepikirannya, unik, telik, sensasional ya.
Terima kasih Mbak Bulan. Boleh langsung Pulang aja. saja keluar. Ya, Pulang aja. pintu keluar di sana. Itu pintu toilet. Silakan. Gimana ya Mul kalau kayak gitu ya? Janganlah. Udah ya gitu ya mulai beda ya. Coba ya, aku nggak smiling voice ya. Nama aku Bulan Jinada, umur aku, oh ya beda sih Mul, emang bener. Beda, walaupun kamu nadanya sama. Halo semuanya. Jangan lupa dengerin Adan Radio 105,9 FM, radionya pecinta orang Bandung. Walaupun gitu kan, tapi ketika smiling voice, halo Ardan, halo Argi Muda, jangan lupa dengerin 105,9 Ardan FM, Adan Radio 105,9 FM, radio anak muda orang Bandung. Jadi bakal pembawaannya tuh ceria aja gitu, dan antusias gitu. Iya, benar-benar beda-beda. Oh, aku dapat pelajaran banyak nih. Gila. Tepuk tangan kepada mental. Ya, kan aku misalnya jadi MC-nya. Ya, terima kasih atas pembawaan yang sangat begitu luar biasa dari Bapak Mulyadi Perdana Putra, Sarjana Pendidikan, Universitas Pendidikan, Indonesia. Jurusan Bahasa Jerman. Untuk MC juga. Yang skripsinya dibimbing oleh Pak Putra, Pak Herstiawan, dan Bu Nuki ujiannya. Harus hebat ya. Keren. Nah, itu bincang-bincang sama Mulyadi itu doang. Sekarang pengen bincang-bincang tentang kehidupan. Yuk. Tapi bener ya, Mul, aku beneran ini agak-agak mulai serius ya. Biar agak berfaedah. Tapi iya, Mul, pernah nggak sih ya Mul merasakan titik terendah dalam hidup? Pernah lah. Boleh cerita dan boleh tahu nggak tuh kapan? Titik terendah dalam hidup aku waktu ada banyak. Yang paling rendah tuh adalah waktu after Bapak nggak ada. Dari situ tuh udah kayak turun. Dan aku ngerasa, ya lu harus berjuang sendiri. Kayak gitu. Emang kayak gitu. Dan kan Bulan tahu kalau yang kata aku, kalau aku di Bale Endah tuh di rumah teteh aku. Iya. Yang kalau setiap weekend aku inginnya tuh rebahan, udah subuh tuh tiduran, tapi nggak bisa, mama tuh ngedidik aku, ini rumah orang lain. Kalau ini rumah kamu boleh gitu. So kamu beres-beres. Jadi aku tuh di mama aku nge-treat aku tuh, ini rumah orang lain, kamu harus jadi pembantu. Kayak gitu istilah kasarnya. Sok beres-beres. Sok sapu-sapu gitu. Sering sedih banget sih itu, aku sering nangis, Bul. Menurut aku itu titik terendah aku. Terus aku kuliah, terus mama waktu aku mau skripsian, kenapa aku pengen cepet-cepet dan aku milih TA. Aku tuh harus bayar 2,4 juta walaupun cuma nambah 2 bulan. Karena itu udah semester 9. 2,4 juta aku pinjam ke teteh, dan sisanya gaji aku part-time di kafe, dan mama aku nggak tahu aku part-time. Kenapa? Kayak gitu. Aku nggak mau nyusahin, jadi kayak orangnya tuh nggak mau nyusahin orang lain. Gak mau aja gitu. Jadi selama kamu bisa, kamu lakukan aja. Nggak, kenapa kamu part-time nggak bilang-bilang orang tua? Waktu itu salah sih, cuman karena part-time itu aku alasannya adalah aku bimbingan, padahal bimbingan kan seminggu nggak setiap hari. Padahal aku part-time, jadi pas waktu sebelum keluar aku baru bilang sih, Ma, aku tuh udah kerja part-time. Cuman oh ya udah nggak apa-apa. Karena emang sebelumnya selama kuliah kan mama udah tahu kalau aku kerja yang di Teh April, di tetehnya Jaki. Tahu kan? Oh iya. Yang setiap weekend sama Wiwin. Aku sama kamu sama Wiwin tuh yang paling aku sering dengar kalian tuh suka part-time di kentang itu ya. Ya. Itu enak banget sih emang kentangnya, tapi ya nggak sih? Enak banget. Jadi kentangnya sih. Terus jadi kayak gitu. Menurut aku mah titik terendah aku harus berjuang dibandingkan dengan teman-teman aku yang kayak aku kalau ngelihat ya, dia kayak kita sebutlah kayak misalnya orang yang dia tuh harusnya kuliah
dibayarin tuh sama orang tuanya. Orang tua tuh berjuang tau, Bol, untuk kuliah. Kenapa kamu nggak berjuang juga untuk membereskan kuliah ini gitu? Tapi ada yang leha-leha kan, ada yang nggak pernah masuk. Nah itu tuh aku kesel. Cuman kan kita nggak bisa ngatur orang lain kayak gitu. Kita nggak Eh bisa menempatkan pikiran kita di orang lain. Ya kayak gitu. Makanya ya udahlah, kita kita bekerja, kita melakukan hal yang penting kita harus baik dulu ke diri sendiri. Kita harus lakukan yang terbaik buat diri sendiri. Nanti orang lain juga, oh udah lulus. Mereka kan pengen tahu langsung hasilnya kan, orang lain tuh. Gak mau tahu prosesnya kayak gimana. Dan aku tuh kalau bisa dibilang dari SMP, Bul, sampai aku kuliah, aku tuh nggak ngeluarin uang. Orang tua aku tuh nggak ngeluarin uang sepeser pun. Karena Ya, paling mungkin untuk beli seragam ganti kali ya, almarhum bapak sama mama tuh. Terus hadiah, kalau nggak kantong, kalau nggak sih kantong, aku kalau belum terlalu jebol, aku pasti nggak beli. Soalnya aku nggak mau nyusahin kayak gitu. Karena aku tahu kondisi kedua orang tua tuh kayak gimana. Jadi SMP, Bul, aku tuh dapat aku kan SMP-nya Telkom Sandi Putra. Di belakang Telkom University ada SMP Telkom. Aku SMP di situ. Jadi awalnya doang bayar 1 juta berapa aku ingat. Itu tuh aku nyicil, bayar ke teteh. Jadi dibayarin dulu sama teteh aku. Pas teteh aku bikin rumah di Bale Endah, nah aku tuh harus pindah. Ya udah weh, daripada ngontrak, pindah aja di rumah Bale Endah. Aku pindah, terus aku sekolah tuh di SMP. Dan SPP aku gratis karena jadi mama aku dan aku tuh orang yang gak malu untuk bilang ke sekolah bahwa anak ini tuh mau sekolah, tapi kondisi keluarganya kurang mampu. Jadi aku tuh pasti masuk ke, apa sih namanya teh? Jadi harus ngurusin siswa kurang mampu. Pakai surat keterangan tidak mampu gitu. Mama aku yang ngurus. Aku tuh sama aku gitu. Dari SMP sih, aku mah tahu perjuangan mama aku. Ya tahulah perjuangan almarhum bapak aku juga, dia kerja kan. Di samping yang kayak gitu tuh mama aku yang ngurus. Ayo di ke kecamatan SMP aku, dan aku tuh buktikan dengan aku apa namanya OSIS, aku ranking. Dan yang paling membanggakan adalah kelas 1 tuh aku, kelas 7 SMP aku nggak ranking, kelas 8 aku nggak ranking. Ranking sih, tapi cuman 10 besar gitu-gitu. Pas kelas 9 aku ranking stay di 3 terus. Semester 1, semester 2. Dan kalau di SMP itu, kalau kita masuk 3 besar, di papan dan kita di papan tulis sekolah, dan kita dibikinin foto dan tulisan kayak apa namanya slogan, ini adalah siswa berprestasi kelas 9 tahun sekarang. Aku tuh ada di ranking 3 itu. Dan aku tuh naik beca dari depan jalan sampai ke sekolah, kan masuk jalan gitu. Pas turun beca tuh emang disambut banget sama anak-anak sekolah. Ya, ada Mulyadi itu tuh aku masih ingat. Pas aku jadi kalau orang ranking emang bakal disambut semeriah ini. Makanya mama tuh, ih udah nyata jadi mau kemana, mau beli sepatu baru nggak buat SMA, kayak gitu-gitu. Udahlah ya, beres lulus. Udah gitu SMA pun aku tuh nggak mau ke SMA, Bul, karena aku tahu SMA tuh harus ke kuliah. Aku tuh pilihnya SMK pengennya. Nah, oh ya, si mama tuh lagi nyari-nyari itu tuh aku lagi masa-masa masih ke sekolah SMP, tapi nggak belajar gini. Udah UN, udah beres. Mama aku cuma bilang, Yadi hari ini mama mau ke SMK 2 Bale Endah, kemauan Yadi, aku teh pengennya ke situ. Pas aku pulang, mama aku ngasihnya brosur apa coba? SMA 1 Bale Endah. Nah, mama mana SMK 2 Bale Endah? Katanya kepala sekolahnya lagi keluar, jadi mama nggak bisa ngobrol. Mama aku mah beranian pengen langsung ketemu kepala sekolahnya, gerak. Jadi orangnya teh gitu mama aku. Jadi mama teh tadi ke SMA 1 Bale Endah, ketemu langsung kepala sekolahnya, dan dia bilang, besok datang sama anak ibu, kita wawancara langsung. Jadi mama aku teh bilang, anak ini teh pengen sekolah, tapi kita nggak punya uang. Ada jalurnya nggak? Mama aku tuh berani banget. Ini bukannya sekolah ini tuh bertaraf internasional ya?
dulu tuh ada RSBI, Rintisan Sekolah Iya, Bertaraf tahu Internasional, aku. dan bayar 7 juta atau 10 juta masuk sekolah itu tuh. Saya tuh nggak punya biaya ini. Pasti ada jalur yang prestasi atau apa, anak saya mau cobain. Boleh anaknya boleh dibawa. Nah, aku teh datang we di wawancara tuh si Bul. Sebelum nanaon teh wawancara dulu. Diwawancarai gini, "Dek, kalau masuk SMA tahu harus kuliah?" "Tahu, Pak. Tapi saya pengen kerja." Si kepala sekolah dan wakil kepala sekolah cuma bilang gini, "Kalau mau kerja, Bu, ini anaknya udah mau kepikiran kerja nih. Jangan ke SMA, tuh SMK 2 Bale Endah, tuh SMK ini." "Enggak, saya pengennya anak saya kuliah." Si Mama bilang gitu, "Mah, kita kuliah dari mana?" Aku gitu tahu, Bu. "Kita kuliah dari mana?" Terus si bapaknya tinggi, "Ya udah, kalau anaknya mikirin kerja karena kasihan orang tuanya, saya kasih tahu ya kalau di SMA harus kuliah tuh emang iya. Tapi banyak juga beasiswa. Kalau anak ini pinter pasti bisa masuk beasiswa. Sekarang mau nggak kamu mempertanggungjawabkan Bapak bakal adain jalur seleksi prestasi dan tidak mampu, tapi kamu harus ngurusin surat-suratnya sama ibu kamu. Aku urusin langsung Bul selama seminggu ke RT RW kemana-mana. Udah deh beres. Aku ikutan seleksi testing karena angkatan aku tuh testing terus ya. Testing, Aripek aku masuk dan masuk deh, lolos kayak gitu dan Jadi gak kamu bayar SMA 1 Bale Endah? ya dan gak bayar sepeser pun. Jadi mama aku tuh bangganya, mama tuh cuma bilang gini setiap aku mau sekolah, Bul. Mama tuh nggak bisa ngasih materi, Dek. Mama cuma bisa ngasih semangat dan doa. Nah, semangatnya mama tuh gini, nganterin Yadi. Dan setiap doa pasti ngedoain anak-anaknya. Kayak gitu. Karena anak laki-laki itu adalah anak yang patut dibanggakan, tapi anak perempuan adalah anak yang harus disayang, kata mama dan bapak. Jadi anak perempuan itu, Bul, kata orang tua aku tuh, anak yang harus disayang. Jadi kalau dia mau S2, mau S3, dia tuh ya pasti intinya gak usah dibanggakan karena tugasnya adalah disayang sama suaminya nanti. Tapi kalau anak laki-laki pasti dibanggakan. Karena ketika ditanya sama orang lain, bukan anak perempuan yang ditanya pasti. Anak perempuan mah pasti ditanyanya udah nikah apa belum. Tapi kalau anak laki-laki ditanyanya kerja di mana. Itu yang bikin anak laki-laki harus dibanggakan sama orang tuanya. Makanya si mama cuma bilang, ya dia harus kuliah, harus ngangkat harkat derajat keluarga mama. Keluarga mama belum ada yang kuliah. Nah di situ aku tuh ya gitu bener-bener cuk, 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 cuk. Itu tuh nggak jadi beban loh buat aku karena aku orangnya juga semangat. Ya udah cuk, 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 cuk. Iya, Banyak iya. jalan menuju Roma gitu. Benar-benar. Titik terendah Kakak-kakak aku mah kamu, itu doang. kakak-kakak kamu tapi kuliah jadinya akhirnya. Tapi Nggak kuliah. ada, Oh, jadi kamu nggak aja. ada. Mm. Oke. Wah gila. Wah gila keren banget sih mau. Aku baru denger nih yang ini. Iya, aku tuh gitu. Jadi pas waktu kuliah pun masih deg-degan karena belum masuk bidik misi. Aku bidik misi kan. Pas masuk bidik misi baru, alhamdulillah mah jadi nggak usah bayar dan itu alhamdulillah banget. Bikin bangga lah ya. Oh, Kayak gitu. yang Opik mesti cuti itu karena dia lewat lewat dari tahunnya ya bidik misi itu ya. Hmm, Kayak cari uang dulu kan? ya kan kalau Opik kenapa cuti dulu, cari uang dulu. Aku mah waktu itu nggak cuti, aku sambil cari uang sambil aku skripsian karena aku pengen cepat lulus. Kayak gitu. Aku mah kayak gitulah titik terendah aku tuh pas waktu sebelum lulus sama after lulus lagi cari kerja itu kerasa banget lu sendirian, kamu nggak akan bisa Feel you. berkembang kamu nggak akan bisa berkembang di atas kemampuan orang lain ya Enggak. harus di atas kemampuan kamu sendiri. Walaupun orang lain nih pakai motor teteh itu ngasih support cari kerja nih kusi mama dia ini bekal buat cari kerja. Siapa yang harus bergeraknya? Motor udah ada, bekal udah ada, bensin udah ada misalnya gitu. Kalau akunya nggak mau, ya makanya harus di diri sendiri gitu. Waktu itu tuh. Iya, iya, iya. Gila. Tapi kalau itu kan biasanya itu yang paling
paling ada di bawah banget lah ya, Mul. Terus kamu juga akhirnya untuk rising up lagi, kamu akhirnya memutuskan untuk oke, gue harus sadar diri nih, gue harus melakukan semua sendiri gitu kan. Yep. Terus kalau titik yang paling, gue bangga banget sama diri gue ketika gue ngelakuin ini. Gue bisa mencapai ini tuh gue bangga banget. Itu apa? Pas aku dapat kerja sama pas aku wisuda. Aku bangga banget karena itu keinginannya almarhum bapak dan mama. Gitu. Mereka tuh pengen banget ngeliat aku wisuda. Anaknya wisuda, ada foto wisuda gitu. Soalnya di keluarga bapak tuh hampir semuanya nikah. Hampir semuanya kalau kita ke arisan kan suka di kakaonya bapak. Setiap bulan tuh pindah-pindah ya. Dan pas di rumah aku tuh nggak ada foto wisuda. Si bapak tuh suka heureuy gitu, almarhum bapak aku tuh. Aduh, rumah abi mah teu aya foto budak nu wisudanya. Padahal itu teh bercanda. Keluarga bapak aku tuh suka pada bercanda. Tapi itu tuh jadi kayak, bapak aku tuh suka dibahas. Aku tuh sensitif sama mama. Mama aku tuh suka sok ceurik gitu. Tapi dibuktiin aku ada foto wisuda tapi nggak ada bapak. Itu sih yang aku tuh bangga. Pas waktu kerja juga aku bangga. Karena ini cita-cita aku dari SMP. Aku pengen jadi guru. Emang udah cita-cita ya, Mo? Iya, tapi pengen jadi guru Jepang dulu kan. Tapi karena jalannya ke Jerman, ya Jerman. Iya. Itu, Tapi, Bu. kamu berapa sih? Bertiga ya saudaranya? 4. Kakak aku 3. Kakak kamu 3, cewek semua? Cowok, cewek-cewek ya? Cewek-cewek, cowok-cowok. Nah, 3-tiganya itu teh, kamu doang yang kuliah tuh, Mo? Nah, kenapa kakak Karena kamu mereka yang jauh. cowok? Kenapa kakak kamu yang cowok nggak kuliah? Karena mereka itu, jadi gini kata mereka ya, Bul, kata kakak-kakak aku. Aku tuh anak yang dilahirin pas si AA aku yang anak ketiga, kan aku anak keempat. Si AA aku tuh pas umur 11 nggak tuh berapa belasan tahun gitu, Bul. Jadi emang nggak direncanakan bakal ada anak keempat. Gak sengaja. Iya, nggak sengaja si aku teh, kata mama dan si aku teh. Dan kata si teteh teh bilang gini, emang pas zamannya Yadi tuh, zamannya aku tuh, teteh udah kerja, AA udah kerja, jadi aku tuh emang banyak dibantuin kakak-kakak aku untuk ini, untuk itu. Udah lumayan dimanjain sama dunia. Ya, tapi maksudnya gampang lah buat ke sekolah, buat apa. Tapi kan dulu mah mungkin kondisi keluarga tuh masih di bawah banget. Teteh aku tuh lulus SMP yang pertama, yang kedua SMP juga, yang ketiga si AA SD. Karena emang tuntutan gitu, nggak tahu gimana sih, nggak ngerti. Jadi SD tuh udah kerja yang kayak ke mesin jahit, ke pabrik gitu, kata si mamah teh. Dan sampai sekarang mereka pada bekerja gitu. Nggak ada kepikiran untuk kuliah atau gimana merenya. Zamannya beda kali ya. Pas zamannya aku, mindset-nya udah banyak juga. Dan aku orangnya meren, humble person juga. Jadi tahu informasi teh dari guru. Mual kuliah teh aya kok nu gratis gitu-gitu. Jadi Mau si cari mama juga tahu lah ya gitu ya. ya mau cari tahu. Itu sih kayaknya dari situ. Beda jalan juga kali ya, Mo. Beda jalan dan emang mereka juga nggak semangat sekolah barunya, atau aku nggak tahu itu nggak semangat sekolah, nggak tahu emang tuntutan keluarga harus si teteh harus kerja pas lulus SMP, aku nggak tahu. Cuman mereka Paling lulusnya deket sama siapa, Mo? apa teh? Kamu paling deket, paling support sistemnya siapa? Kakak atau Keluarga lah, dari keluarga. Support system. mama? Mamah banget ya. Gila ya. Mama banget. Mama Yang aku mah bikin kamu nangis gitu kalau diomongin tuh pasti mamah ya. Iya sih. iyalah, Kamu sering cerita aku ke deep aku. talk, deep talk atau apapun pasti sama mama, karena mama tuh kan kata aku sensitif. Kesensitifannya itu makanya yang bikin aku suka ceritain apapun. Aku nyeritain mah ini ada ini, mah ini ada ini. Mama cuman kayak
kata-kata yang keluar dari mulutnya mama aku teh tenang banget. Jadi, oh ya udah aku bisa ngelewatin ini gitu. Kayak gitu. Boleh, boleh. Kamu paling dekat sama siapa, Bu? Aku bingung sih. Soalnya beda-beda. Kalau misalnya curhat tentang Ayah. apa dulu, iya kalau misalnya tentang apa ya, misalnya tentang percintaan, aku lebih ke ibu. Tapi kalau misalnya soal kerjaan, soal hidup, aku lebih ke bapak. Pasti ke ayah. Iya, iya, iya. Anak perempuan teman-teman aku, geng-geng aku kayak gitu. Soalnya kalau soal percintaan ya, kalau aku udah ngomong ke bapak teh, berarti aku udah serius gitu. Oke. Gitu sih. Ya, bapakku udah tahu kalau misalnya belum dikenalin, pasti belum serius. Cuma kalau udah cuma cerita-cerita, Bu, ada yang deketin aku gini, gini, gini. Jadi kayak ibu doang, gitu sih. Tapi kamu kalau curhat-curhat percintaan ke siapa, mau? Ke si mama. Oh iya? Hmm. Aku tuh nggak dekat sama bapak. Iya sih, Ke biasanya si anak mama laki ya. deh, mama banget. Iya, mama Hah? banget sih. Anak laki Aku itu mau biasanya mama. deket sama mama. Mama. Iya. Eh, Bul tadi juga ponakan aku kesini ngambil komputer, ngambil kamera, pinjam kamera. nah, Udah gitu sambil ngebungkusin, ngasihin kresek bener literally kresek hitam. Ini apa, Dek? Itu usus yang aku tadi update ya. Usus dari si mama, dari si embu sebenarnya, nenek panggilannya teh embu. Oh, si mama si embu ya. Heeh, cenah Mang Yadi resepeun usus, nih bungkusin buat Mang Yadi. Gitu, ini kayak so sweet banget. ya so Iya, sweet teh. banget sih. Terus kalau misalnya itu mau kalau eh ini agak gimana gitu mau kamu ada rencana nikah gitu nggak sih, mau umur berapa gitu loh, mau Ih, Bul, soalnya tahu nggak? ya setiap kita ke umuran kayak gini tuh kerjaan pernikahan ya nggak sih, nggak jauh-jauh dari Iya, itu kan. iya. Kita bener-bener kita omongin nikah ya. Hmm. Deg-degan aku. Kamu jangan-jangan tiba-tiba mau nyebar undangan sih ya? Enggak, Awas Bul. ya, awas ya. Belum ada kok. Terus Belum ada gimana? yang dekat. Oke. Aku tuh, aduh, Apa? kepikiran nikah tuh karena apa coba? Apa? Karena pertama bukan umur ya. Sebenarnya kalau dari umur, dari finansial aku tuh belum banget. Tapi karena lihat teman-teman yang udah ada yang nikah, aku bilang ke si mama, "Mah, ini kain, antar yuk ke tukang kain mau emang siapa deh ini kain dari Gisa. Oh, Gisa mau nikah sama yang si itu teh. Iya, Mas. Oh, meni bager. Kok aku tuh diceritain apa namanya? Mah ini teh laki-lakinya belum kerja tapi udah berani mau nikahin anak orang, sahabat aku sendiri. Rezeki mamahnya merenya maksudnya mamahnya punya rezeki merenya jadi bisa ngebiayain anaknya. Si mama teh kayak, aduh tuh kan mamah itu bisa ngasih buat yading ke nikah makana yadi mah kudu nabung heula nya tong waka cepet-cepet nikah. Tapi lamun udah ada jodohna nya sok we edek ayeuna oge. Tapi kan kumaha apa namanya teh dek nikah teh butuh uang. Aku teh kayak iya tapi tiba-tiba teh aku kayak gini ya. Geus lah si mama bilang gini, ya udahlah dek tong waka eta kenalin heula we deket jeung sahana tahun ieu nya. Aku teh langsung, "Hah? Oh, Hah?" Oh tiba-tiba mama aku ngomongin gini, jadi si mama teh pengen aja, pengen tahu doang, kayak gitu. Ya dia teh deket sama siapa. Soalnya aku cuman jarang ngeliatin gebetan aku, cuman nyeritain mah resep deh sama ini bisa. Belum liatin, cuman kayak mah ini cantik gak? Udah gitu-gitu doang. Nggak langsung, nggak sering banget juga udah. Jadi aku ke masalah percintaan yang kayak gitu tuh nggak tipe yang kayak iya aku deketin jos gitu, enggak Bul. Karena aku pernah Bul waktu itu deket sama anak gerlong dulu udah lama banget pas sebelum aku gawe, ketemu di kereta Bul. Aku pernah cerita belum sih? enggak, belum. Jadi dulu tuh aku mau ke Jakarta yang ke Bulan. Iya, Nah kamu ke aku. Terus? ya itu tuh di jalan di kereta tuh aku tuh di CC-in sama, jadi ada teman-teman aku juga yang ikutan sama aku kereta ngobrol gitu soalnya di samping aku dia nyata ternyata dia tuh
itu Quran yang kayak gitu-gitu. Kita tuh udah dekat, udah nggak pernah main bareng juga sih, cuman deket teleponan sampai bahas yang kayak gitu. Masa dia udah ngomong gini, Bu, apa namanya teh? Mul kita udah deket sana. Ya alangkah baiknya kalau udah dekat dan saling kenal, kita ketemuin dua keluarga sana. Udah gitu. Kalau kamu memang serius sama aku pasti nunggu kamu di rumah. Kamu dengan keluarga kamu, aku tuh langsung. Nah, di situ dulu-dulu mah aku mindsetnya gini, aduh, ternyata cewek teh pengen cari yang cepet nikah, aku belum siap. Nah, aku tuh orangnya langsung merot gitu. Kalau ditanya gitu tuh, aku belum siap, kata aku teh. Ya udah, kalau kamu cari yang emang mau cepet nikah, silakan mencari. Kalau emang jodohnya kita bakal ketemu lagi. Ada aku udah langsung tunangan, Bul. Sesudah itu teh. Oh Jadi iya. emang, jadi dia teh emang cari deket sama cowok teh, langsung nembak gitu gini. Kamu kamu ini enggak sama aku? Kalau iya, sok ke rumah gitu. Kayak ahwat banget gitulah. Kalau mau masuk cari yang lain aja, aku belum sih kata aku. Repek tunangan gitu-gitu. Ya udah sekarang tuh kayak slow-slow aja gitu. Tapi Tapi kalau punya untuk nikah target. aku nggak ada target, Bul. Aku tuh targetnya bukan umur, targetnya duit. Aku harus ngumpulin duit dan punya rumah, baru aku langsung kayak, Bul, ayo nikah, Bul. Ya. Ayo nikah. Bener nggak? Nah, setuju. Setuju sih, Mul. Aku pengen gitu. Setuju, setuju. Kalau aku ya, aku mungkin kamu karena kamu berpikir gitu karena kamu laki-laki. Tapi Aku aku, laki-laki. Nah, kalau perspektif perempuan tapi, bagaimana? tapi aku juga sih, Mul. Menurut eh, aku sekarang kalau misalnya pun ada yang deket sama aku nggak belum mau untuk yang serius. Kalau misalnya mau lagi sama aku ya udah kita main-main aja dulu gitu ya. Mm-mm. Uh, karena menurut aku kalau kita mau memutuskan untuk untuk yang serius, aku harus selesai dulu sama diri aku secara mentally dan secara financially. Betul. Kalau mentally itu ini kan perspektif aku doang ya. Tapi kalau secara mentally itu kayak aku udah nggak bisa nyalahin um, eksternal ketika aku punya kegagalan dan kesalahan atau kebodohan aku yang aku lakuin atau ada kejadian yang bodoh, yang salah, yang hancur, aku udah nggak bisa nyalahin eksternal lagi. Aku udah harus bisa rendah hati menampar-nampar diri aku. Hey bulan, ini pasti ada campur tangan lo yang membuat kejadian ini tuh gagal atau salah atau stupid gitu. Kayak bukan bagaimana tidak melakukan kesalahan atau tidak melakukan kebodohan, tapi gimana aku bisa mengembrace kebodohan dan kesalahan itu. Wah, iya gue salah ya, harus bisa berdamai gitu loh, Mul. Ya, Itu secara mentally ya. Nah, itu aku masih belajar, dia masih jauh dari itu. Gitu. Rendah hati banget, harus rendah hati banget. Kalau secara financial, ini kalau cewek ya, aku sih at least aku punya tempat tinggal. Tempat tinggal tuh maksudnya nggak harus rumah gede apa segala macam, bukan. Paling nggak aku misalnya udah bisa ngebiayain diri aku untuk kosan, untuk transportasi aku, untuk makan aku, untuk insurance aku, untuk saving aku. Paling nggak tuh aku udah punya itu gitu. Kayak aku udah, oh kayaknya gue mau beli ini deh. Oh, kayak gue mau beli ini deh. Harganya misalnya, oke harganya 20 juta. Oke 20 juta, oh gue bisa nih saving berapa bulan gue dapat segini, dapat ini gitu. Jadi aku udah jelas gitu kehidupan aku. Itu secara mentally dan financially. Ketika itu udah selesai, mungkin aku akan bisa lebih care sama orang lain. Sekarang kayak aku harus care sama diri aku dulu gitu loh. I see. Iya nggak sih? Sebelum, Nggak tahu ya deh. ngerti. Sebelum, emang aku juga berpikir kayak gitu. Apa namanya, pernikahan kan benar-benar menyatukan dua kepala. Sedangkan sedangkan kita aja yang sendiri-sendiri kadang-kadang suka berkelimut dengan banyak masalah, masih nggak bisa apa namanya
menyelesaikan masalah dengan diri sendiri juga gitu. Apalagi nanti kalau misalnya menyelesaikan masalah dengan istri sendiri atau kamu suami sendiri. Iya, Itu setuju kan banget. Iya. ya kayak gitu. Makanya mungkin kayak kalau bisa dianalogiin sebelum kita mau apa namanya? Sebelum kita nuang air ke gelas orang lain, kita Nah, itu. penuhin gelas kita Iya. dulu kan. Nah, itu. Ngerti. Mhm. Diisi dulu gitu kan. Iya, isi dulu gelasnya sebelum nuang ke orang lain. Iya sih, Mul, aku setuju sih. Cuma ya kemarin aku baru dikasih tahu nih sama keluarga aku, dari salah satu dari keluarga aku. Ade itu udah mau, Ade cuma punya waktu 4 tahun sebelum umur 30 Ade harus udah nikah. Ngerti gak sih, Mul? Terus aku tuh kayak gituin kemarin, harus udah nikah, terus harus ini, harus itu, gitu. Terus aku langsung ini kan, udah mata gue, aduh, gue masih banyak yang mau gue kejar lagi, gitu loh. Nggak, kita kan, nikah itu kan bukan, kalau aku sekarang nih ya, ngomong yang sekarang, kita kan nggak tahu ya tahun ini tiba-tiba ada yang ngedeketin gue, terus tiba-tiba, gue biayain hidup lo mau apa? S2 ke Jerman, ayo, gitu misalnya gitu, ya gue nggak nolak dong gitu kan. Ya. Kan kita nggak tahu ya. Tapi untuk sekarang kayak, anjir gue banyak yang mau gue gapai lagi, banyak banget keinginan. Apa iya keinginan gue harus gue jual untuk sesuatu yang apa ya? Ya itu bagus sih gitu, maksudnya nikah tuh bagus sih, tapi maksudnya yang mana yang mau duluan gitu loh. Aduh gimana sih ngomongnya, gue bingung deh. Gini loh, Mul, kan katanya kalau misalnya secara biologikal, kalau perempuan itu bagus sebelum 30 kan, punya anaknya. Cuma pas aku ngobrol-ngobrol lah ya, ternyata iya, ya kalau dulu sih iya, kalau sekarang lo tuh bisa olahraga, lo tuh bisa makan sehat, lo tuh tahu apa, ada suplemennya, ada vitaminnya untuk menguatkan bayi lo. Terus ada cara bagaimana lo hamil umur sekian, dengan treatment yang seperti apa. Jadi jangan membatasi jangan membatasi cita-cita lo demi harus nikah gitu. Ya itu tuh mengalir aja gitu menurut gue, kalau misalnya lo menemukan orang yang nggak tahu deh, gue aku sotoy aja sih ini. Cuma nikah tuh bukan asal mau nikah aja nggak sih? Iya nggak sih? Iya. Ya kan, Mul? Pemikiran nggak sih? Iya kok. Tapi kan maksudnya gini, nikah tuh sebenarnya siap nggak sih? Mau itu yang tadi kata bulan mentally atau Iya. finansial, itu doang. Kalau misalnya dua-duanya udah siap, dua hal itu dan dua orangnya udah siap, kenapa enggak? Iya Kenapa sih. enggak kita misalnya melanjutkan ke jenjang pernikahan, walaupun di samping itu aku juga masih banyak keinginan yang belum kecapai, ya kita capai aja bareng-bareng pas waktu Nah, nikah. iya, Mul. Tapi kadang-kadang ada cowok yang gini, Mul, yang ya Allah nih cewek banyak banget maunya sih gitu. Ya elah pakai S2 segala, ngapain sih lo? Gitu-gitu tuh. Kan ada juga yang kayak gitu, Mul. Iya. Bukan ada sih, justru banyak yang maksudnya, ya lah udahlah, ntar lo juga di rumah, ntar juga lo Iya. anak, gitu-gitu kan. Nah gue tuh, aduh, gue bisa nggak ya? Gue bisa nggak sama orang kayak gitu, ngerti gak sih? Iya. Ya, makanya kadang-kadang aku tuh untuk milih pasangan pacar aja tuh kayak ini loh, Mul, kayak sangat selektif, kayak kalau nggak bisa diajak ngobrol, pokoknya gini ya, menurut aku cowok seksi itu, cowok pintar itu seksi. Jadi ketika dia Yep. bisa diajak ngobrol, ya nggak bisa diajak, aku tuh mau gini. Oke, kalau kamu mau gini, kamu gininya gimana? Gini, gitu. Maksudnya kayak, pasti aku langsung kayak, gitu langsung, gitu, kayak gitu-gitu. Iya. Langsung melting ya. Iya, langsung melting kayak, aduh enak banget kalau ngobrol gitu. Gitu sih. Aduh, kenapa jadi aku ya? Ibarat tuh kan ngobrol Oh ya, kamu. iya gitu, Kayak Mul. gitu.
Tapi ada mall yang lagi dekat mall. Kagak. Enggak. Kadang-kadang ya mall, aku tuh kangen temen ngobrol sih, bukan kangen pacarnya, ngerti? Iya nggak sih? Sama, aku juga. Iya. Aku tuh, kamu pernah nggak berpikir, aku tuh sampai kayak, apa ya, pernah, tau nggak teman-teman aku yang kayak di Mojang, ada geng aku Mojang Jaka, yang dia tuh kalau lagi sepi, emang nelponin mantan-mantan, kalau nggak juga Anjir. dia main aplikasi-aplikasi yang swipe-swipe gitu, yang kayak gitu-gitu, terus ketemu kenalan, Cuman, udah yang just dia teh butuh teman ngobrol, kenapa enggak kamu ngobrol sama sahabat? Terus aku teh bilang, kenapa enggak kamu sama sahabat juga? Terus kata dia teh, beda mul, orang butuh teman ngobrolnya bu yang emang buat keserius kayak gini. Kata aku teh, oh iya udah sih, itu jalan maneh ya, kata aku teh. Cuman jangan sampai yang ke negatif-negatif kurang teh. Aku juga pas waktu kalau di kosannya, ya anjir, aing ngapain kok nggak ada, butuh aja gitu temen ngobrol. ya. Emang manusiawi, wajar. Manusiawi lah ya. Terus aku kebayang, kenapa coba aku nggak banyak orang yang tahu kalau aku tuh dekat sama siapa atau sama siapa. Iya, Sahabat aku aja nggak pernah tahu aku dekat sama siapa. iya, aku juga Karena, nggak pernah tahu. ya, karena aku meng, aku mengartikan aku dekat sama siapa tuh, kalau aku udah pacaran aku baru ngomong. Jadi kalau lagi deket-deket mah, ngapain kamu cerita-cerita? Udah weh, jangan dulu, aku mah masih temenan, udah nggak usah diceritain. Dan ketika aku mau ngejadiin jadian teh, aku suka ngedengar cerita-cerita temen teh, mul, aku lagi bosan sama pacar. Oh jadi pacaran teh bosan ya? Aku tuh suka gitu, Bul, suka kayak ke-trigger sama yang kayak gitu-gitu ke sahabat-sahabatnya. Mul, sahabat-sahabat kan sering cerita, mul gini gini gini, mul gini gini gini. Oh jadi gitu. Ayo udah deh, kalian terkekang ya kalau cowoknya gini 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 gini. Iya mul, masa cowok aku pengennya teh teleponan terus. Oh ya udah, aku nggak akan gitu. Aku teh dalam hati teh gitu, Bul. Aku nggak akan gitu. Oh, tapi kan Tapi orang ternyata, beda-beda, Bu. tapi kan cewek beda-beda ternyata. Iya. Kenapa aku nyimpulin gitu kan? Heeh. Nah, makanya aku teh ternyata, pernah aku juga dulu pernah deket, apa namanya, sama bukan mantan, dulunya teh teman SMP aku, yang kayak aku suka ngabarin ya, padahal dianya juga, apa namanya, keinginan keinginan setiap cewek pasti pengennya dikabarin. Aku juga pengen gitu ya, ngerasa dihargain ketika dikabarin, "Aku udah di sini, Nak." Tiba-tiba dia teh tiis, wajar nggak sih aku nanya, "Ai kamu beda? Beda kenapa?" Tiba-tiba, "Apa sih kok kamu aneh banget?" Cek si eta teh. "Kamu tuh sok-sok, apa, protektif nanya, terus aku gini gini gini. Aku tuh nggak nyaman." Bukan nggak nyaman, aku tuh bilang gini, "Bukan nggak nyaman kali kamu bosen ya?" Aku tuh gituin, terus kata dia teh, "Iya mungkin bisa dibilang, ya udahlah kita temen aja." Ya udah, dan ya gitu-gitu, Bul. Makanya aku tuh nggak pernah, ya udahlah eee, sekarang tuh aku sorangan lah, tapi nggak bisa juga, Nah, ya ngerti nggak? manusiawi sih. Iya, nggak bisa juga sendiri. Makanya butuh teman ngobrol teh bener butuh teman ngobrol. Cuman kalau pacaran kayaknya, maksudnya kayak teman aku sih yang sekarang mau nikah, itu ternyata dia tuh nggak pacaran, kayak komitmenan tapi sayang-sayangan. Jadi kata dia teh, mendingan mul kayak teman biasa aja, ya tapi nge-feel gitu kata dia teh, kayak gitu. Iya ya. Iya ya. Iya juga sih. Aku nggak tahu sih, katanya sekarang lagi model-modelnya FWB-an gitu ya, friends with benefits gitu ya. Makna FWB bulan kayak gimana coba? Um, Yang aku bulan tahu. ya aku tahu ya. Kalau friends with benefits aku sih ML sih mau sampai Ya, ML. aku juga taunya itu tahu. Heeh. Sampai ML sih. Tapi aku nggak mendenial itu ya, terserah, maksudnya pasti ada lah kayak gitu. Tapi Ya, aku nggak bisa sih kayak gitu. Dari pandemi ini ya, Mul,
Apa yang pelajaran yang paling bisa diambil, Mul? Pandemi. Iya. Pandemi ini kan nggak mudah, Mul, buat Pelajaran yang semua orang. bisa. Dari mulai fisik sampai psikis kan nggak mudah banget nggak sih? Benar. Apa yang paling bisa Aku diambil? pelajaran yang aku dapat diambil adalah ternyata ya aku mah kalau aku sendiri ya yang aku rasain, aku mah bersyukur aja gitu, Bu. Karena kenapa aku pasti bersyukur? Kenapa ya ketika aku mau mengeluh tuh pasti Allah tuh suka ngasihin sesuatu yang aku harus bersyukur. Kayak misalnya gini, waktu itu aku ngeluh ya, ya Allah, masa pas waktu tahun kemarin yang bulan Maret awal kita langsung WFH, langsung ada PSBB ya, Bul, tahun kemarin yang Maret nggak tahu Februari. Itu pas WFH pertama aku di rumah, si sekolah teh bilang gini, guru-guru tidak ada kenaikan gaji. Aku bener-bener bete. Hah, nggak ada. Ya Allah, aku pengen kenaikan gaji. Terus aku langsung, udah kita WFH, berarti nggak ada ekskul. Uang aku lumayan gede dari ekskul. Ekskul Aduh deh, modern Mul, dance yang anak padahal kecil. Udah gitu teh justru banyak. bukannya sekolah untung ya, karena fasilitas sekolah nggak dipakai kan? Dan bayaran tetap. Iya, jadi gini, sekolah aku tuh fasilitas sekolah nggak dipakai kan, nggak dipakai. Mereka tuh, orang tua tuh pada minta diskon, karena anak-anaknya harus beli kuota sama laptop, kalau yang nggak punya laptop 2, untuk online. Nah, sekolah aku memutuskan untuk tidak melakukan diskon, tapi memberikan kuota kepada anak-anaknya. Kalau misalnya sekolah aku sampai memutuskan ngasih diskon, berarti memotong gaji guru. Dan itu terjadi di anak-anak di sekolah Aloy sama Taruna Bakti. Teman aku ada yang sekolah di situ, kerja di situ, ternyata dia dikurangi 25% gajinya. Karena itu tuh dipakai untuk diskon orang tua, kayak gitu. Sekolah aku tuh mementingkan guru, karena guru tuh yang paling ujung tombaknya sekolah. Jadi ya guru harus ini. Aku sampai kayak gini nih. Kuntum cemerlang. Ya, aku sampai kayak gini. Alhamdulillah, walaupun aku nggak dapat kenaikan gaji, tapi aku nggak diturunin gaji di masa yang kayak gini. Terus ada teman aku yang kayak nggak punya kerjaan, susah dapat kerjaan, terus adik-adik kelas yang sidang online, wisuda online. Aku tuh kayak bersyukur dulu aku masih bisa offline. Udah gitu ya gitu, itu aja sih aku mah. Dan Ambil sisi positifnya aja terus ya. ya, yang paling utama sih sehat ya. Sehat itu benar. mahal. Iya, betul. Betul, mau sehat itu mahal. Kalau bulan apa yang disyukuri, yang dapat Sama pelajaran pandemi apa? ya? Aduh, ini agak berat sih. Tapi aku jadi menemukan diri aku. Aduh, nggak kuat. Enggak beneran. Keren. Apa gimana? Iya, maksudnya gini, mau ya aku udah pernah cerita ya, maksudnya 2 tahun terakhir ini nggak mudah lah buat aku gitu melewati kehidupan ini. Karena di pandemi ini aku banyak di rumah, banyak di kamar, banyak ketemu konflik dari keluarga, dari diri sendiri sampai orang lain. Aku jadi menemukan, gue tuh kayak gini gitu. Oh, gue tuh gini. Jadi lebih banyak merenung dan lebih banyak berpikir gitu. Aduh anjir, udahlah gitu deh, pokoknya berat deh mau gitu. Jadi pokoknya aku menemukan diri aku gitu. Aku jadi survive lagi, aku lebih kuat lagi gitu. Itu yang aku ambil gitu, Mul. Ya, I know. Pasti setiap orang berpikir gitu tahu. Karena mereka tuh WFH. Yang berkeluarga pasti lebih dekat sama keluarganya. Yang belum keluarga, yang ngekos atau yang kayak dia sendiri di rumah, pasti lebih kenal sama diri sendiri. Iya. Dan kebanyakan gitu ya. Aku mau nanya ini deh, yang terakhir. Apa yang paling kamu mau lakuin kalau pandemi sudah lewat? Yang paling mau dilakukan? Iya. Apa ya? Kan ini kayak terbatas banget kan nih pergerakan selama PSBB dan pandemi ini. Apa yang paling mau dilakuin?
kayaknya bakal merajut lagi, bakal bikin, apa namanya, bakal mulai lagi untuk mengumpulkan bahan-bahan kalau aku tuh setiap tahun dari 2019 pasti bikin tulisan 2019 ke Jerman, kalau enggak 2019 harus keluar negeri. Di bawahnya 2019 kalau nggak di luar negeri minimal naik pesawat. 2019 kalau nggak naik pesawat minimal keluar keluar pulau. Gitu. Aku tuh punya punya goals pengen 1 tahun itu tuh aku harus kayak ke kota yang aku baru kenal atau aku naik pesawat aku belum pernah, aku pengen banget. Tapi gagal terus, ternyata sekarang pandemi jadi lebih makin susah gitu ya. Hmm. Aku bakal bikin itu lagi dan merealisasikannya. Jadi kayak aku bakal ngumpulin lagi uang, ya sampai sekarang juga ngumpulin uang, terus bakal ke bener-bener bikin apa itu teh? Aku teh belum punya paspor, Hmm. gitu-gitu. Aku pengen banget ke luar negeri, nggak Kamu tahu kemana. kamu ada cita-cita yang belum terwujud nggak nih, Mau? Yang dalam Ke Jerman, 2-3 tahun ke Jerman, rencananya mau apa? Ngambil apakah? FS Shot. FS dulu. Hmm. Mau lanjut Ausbildung gitu-gitu nggak sih kira-kira? Kebayang nggak sih? Nggak tahu. Berapa lama apa segala macam. Pokoknya pengalaman dulu ya di sana ya. Yang penting tuh aku ke Jerman, Bol. Sampai mama aku bilang gini, ya Di, walaupun gak ke Jerman kerja, semoga aja nanti ke Jerman liburan. Aku sampai amin. Amin, ya Allah, amin. Bisa sih, Mul. Itu sih aku yakin bisa. Soalnya, nih, hitungannya aja ya. Misalnya kamu nabung sebulan 1 juta, 20 bulan Bisa juga lah ya. 20 bulan, 2 Ya, tahun juga kumpul bisa. 2 tahun. 2 dua tahun juga tahun. bisa kerangka. 2 tahun mah cepet kali. Emang. 2 tahun juga bisa, Mul, sana. Tapi kayak aku kalau misalnya di ini lagi gitu ya. Hmm. Aduh, kalau misalnya dipikirin lagi, bapak-bapak di sekolahan ya boleh yang suka ngingetin aku. Mul maneh gawe mau nikah mau kapan? Aku teh bilang, aku tuh belum kepikiran. Aku pengen mapan dulu. Dengan mapan, bagaimana cara mapan? Aku pengen kerja dulu di Jerman. Setelah dari Jerman, aku pengen kerja di Indonesia, aku lebih mapan. Lalu aku kerja lalu aku nyarilah jodoh. Nah, cek si bapak-bapak teh gini. Mul maneh ke Jerman mau kapan? 2023 2023 atau 2022 kata aku teh. 2023 maneh 28 tahun. Ke Jerman misalnya setahun 2 tahun. 30 tahun tuh maneh balik 31 tahun. Udah gitu 31 tahun maneh belum mapan, terus maneh masih gawe. Udah gitu maneh apa namanya? Maneh masih gawe 32 atau 33 maneh baru mau kawin. Mau maneh. Aku teh digituin. Aku teh Emang kayak kenapa? kepikiran. Iya maksudnya, iya sih. Cuman, iya sih. Pasti orang-orang mikirnya dengan umur tuh pasti naon sih. Cuman kata aku teh, menurut aku mah harus mapan. Mapannya dengan cara itu dulu menurut aku. Ya udah aku mah pengen ke Jerman dulu. Tapi aku nggak menutup kemungkinan kalau jodoh aku datang dan aku punya rezeki lebih, aku pengen nikah dulu juga. Aku bisa ke Jerman sama keluarga aku sama istri aku kata aku. Tapi untuk menikah, aku pasti bakal ngomong dulu. Aku belum ada nih. Aku pengen ini nih nanti kita jangan dulu punya anak ya. Bla 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 bla. Aku mah pasti ngomongin hal-hal yang kayak gitu dulu sama istri aku. Kayak gitu. Gila berat banget sama kita. Ya kan? Kalau udah beres ini mau ngapain? Apa? Kalau udah beres Kalau ada pandemi, pandemi, aku tuh udah mulai, kayaknya nih ya pandemi ini udah mulai nyerang psikis aku ya, Mul. Karena dalam sebulan ini aku udah sakit 3 kali. Yang ketiga itu aku hampir sakit, aku langsung doping vitamin. Karena bukan fisik lagi, sekarang tuh aku udah kena psikis deh kayaknya. Aku harus, makanya sekarang aku ngelakuin apa yang aku suka aja. Jadi kayak ya udah nih ngobrol sama kamu, aku rekam, nanti mau aku upload gitu-gitu deh. Yang mau aku lakuin banget sih sebenarnya keluar dari Jakarta. Aku pengen jalan-jalan sih sebenarnya, pengen jalan-jalan banget, jalan-jalan banget banget banget.
Literally jalan-jalan. Traveling aku pengen banget traveling kayak dulu-dulu yang kayaknya gampang banget gitu. Tapi terutama dan utama adalah jangka waktu terdekatnya ya aku mau nyoba segala lini ya untuk balik ke Jerman kayak kamu lah. Sebenarnya aku pengennya ngambil S2 sih, mau pengen ngambil master. Tapi itu kan nggak mudah juga kan. Jadi kita coba segala cara gimana caranya supaya bisa balik ke sana. Mungkin aku mau coba dari mulai Ausbildung dulu. Kalau misalnya Maret ini aku bisa daftar, nggak tahu kan, misalnya dapat apa enggak, rezeki kita lihat di mana aja. Kalau misalnya dapat syukur, kalau nggak dapat berarti ya udah aku mungkin harus ngumpulin uang untuk master, karena master kita butuh referensi bank aja udah butuh 200-an kan. Berapa? 160 apa 180 gitu. Referensi bank tuh 180-an. Belum ina itu kan 200 bisa kayak gitu kan. Iya benar-benar. Nah, kamu dalam waktu dekat ini pengen Ausbildung? Aku mau coba apply, tapi aku nggak tahu maksudnya ini keterima apa enggak, karena kalau yang 2021 itu maksimal sertifikat itu 2019, sementara aku sertifikatnya 2018. Oh, sertifikat Gute. Tapi kan Gute juga belum buka kan untuk Iya. sertifikatnya, jadi Oh iya bener. Kalau aku yang kayak iya. belum punya sertifikat gimana ya, Bu? Iya, makanya itu harus nunggu sertifikat. Tunggu Gute buka dulu, baru bisa dapat sertifikat kan. Aku tuh target tahun ini aku harus bisa dapat sertifikat bahasa Inggris C1. Aku kan sekarang, Amin. amin, aku bahasa Inggris aku kemarin aku tes IELTS, aku dapat B1 kan. B1 ke B1, B2, C1, masih harus ada 2 level lagi. Nah, ini aku target aku harus dapat C1. Kalau aku bisa dapat antara bahasa Inggris sama bahasa Jerman yang bisa C1, nah tinggal deh tuh gimana caranya untuk ya entah beasiswa, cari beasiswa, entah apa namanya, ya gimana lah caranya dapetin duit. Karena yang utama dan paling utama itu kan bahasa ya, balik lagi. Ya nggak sih? Ya, Betul sih. sekali. Sama duit. Iya udah itu otak sama ini deh udah. Aku tuh sampai pikir kalau beasiswa ya, aku suka tahu diri gitu loh. Jadi kayak aku udah berapa kali nyoba beasiswa nggak ada yang tembus. Terus sampai aku tuh gini, gila ya, gue tuh tahu gue tuh nggak pinter-pinter banget, tapi gue tuh mau belajar jir gitu loh. Lihat ya tuh beasiswa gue beli, gue sampai kayak gituin tau gak lo. Soalnya aku udah berapa kali aku apply di New Zealand, di Australia kayak udah pernah, beberapa di Asia, di Jerman, Austria, apa segala macam, pokoknya segala macam tuh aku coba gitu loh, tapi nggak ada yang tembus kan. Makanya aku sampai anjir ya lo, lihat aja beasiswa lo gue beli ntar. Saking kesalnya ya. Iya, ini kayak kesel banget gak sih, Mul? Ya gue tuh gak pinter-pinter banget, iya, tapi gue tuh mau belajar jir gitu loh. Tapi kan gak bisa ngomong kayak gitu kan. Gak bisa dong. Amin, Gitu sih, semoga Mul. keinginan-keinginan kita tuh tercapai ya. Amin, aku optimis sih 2021 ini. Amin. Kamu gimana, optimis nggak 2021 ini? Aku kalau masih pandemik gini nggak optimis. Apalagi angka lagi naik ya. Angka naik, terus kan Indonesia tuh takut orangnya teh gitu-gitu. Ya nggak tahu deh. Aku nggak optimisnya teh bukan karena apa. Kalau ada jalan untuk pesawat masih bisa ke sana mah pasti bisa gitu kan ya. Tapi Ada sih pasti sebenarnya. orang tua khawatir itu Iya. doang pandemik mah. Jangankan ke Jerman, Mul, aku aja sekarang nggak boleh balik ke Bandung. Ya udah ya, Mul, makasih atas semua Ya, makasih juga. atas pelajarannya yang tadi udah dikasihin ke aku. Semoga bermanfaat ya kan. Ya, Makasih sudah kita meluangkan kan waktu. sharing-sharing. Makasih juga, Iya. Bu. Nanti datang lagi ya ke konten aku. Iya. Iya, makasih udah diundang ya. Iya. Nanti ya bayarannya ya.
kalau udah 5 juta penonton. Iya. Oke deh, Sehat Mul. selalu, Bul. Kamu juga stay safe, stay healthy. Amin. Terus jangan lupa nanti minggu depan kalau aku ke Bandung, bantuin aku pindahan ya. Bentar, tanggal berapa? Minggu depan, Mul, insya Allah 5, 6, 7. Tanggal Lagi ya? 6-nya aku nggak bisa. Ya udah. Paling aku baru pindahannya, baru nge-packing pulangnya itu tanggal 7, tanggal 5 datang. Ya udah, Mul, makasih banyak ya. Salam buat Mama. Ya di rumah. Oh iya tuh. Salam keluarga Bulan di rumah ya. Sehat Ya, selalu. buat teman-teman juga semuanya. Iya, sounds good. Ya buat teman-teman yang nonton, makasih banyak. Doain kita mimpi-mimpinya terwujud. Amin. Dan yang ngedengerin juga, yang punya mimpi, jangan berhenti bermimpi, jangan berhenti untuk hidupkan mimpi kita. Closing statement ya, Mul. Jadi Ya. closing statement-nya gimana? Jangan lupa untuk menghidupkan mimpi kita. Yeah. Nanti ada di sini, ada quotes-nya by Mulyadi. Langsung, ini ya. 1, 2, 3, close the door. Yo. Dadah, makasih. Dadah, makasih ya, Mul. Love you. Disinfektan langsung ya. Dadah. Pokoknya kalau ada apa-apa, kita teleponan lagi. Aku, iya, pasti.